AST-798 di Chen dan di King, bingung, leluhur tua, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan apapun tentang hal-hal seperti ini. Pria tua di Dark Crane tersenyum pada pria tua di depan. Hong Chang dan yang lainnya berada dalam masalah, untuk dapat menempatkan mereka dalam masalah tanpa bocoran informasi, ini hanya menunjukkan bahwa musuh benar-benar tangguh. Kami tahu terlalu sedikit tentang Istana Surgawi dan pria muda yang dikabarkan. Saya merasa ada yang tidak beres. Mata pria tua itu perlahan menjadi cerah saat dia melihat jauh. Leluhur tua, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu melebih-lebihkan pemuda dan Istana Surgawi? Pria tua lainnya tertawa. Seberapa jauh kekuatan San Lang dibandingkan dengan milikmu? Meskipun demikian, dia masih mendapat masalah. Hong Hai, jangan pernah meremehkan lawanmu. Meskipun klan Zuoshi tidak seperti kita klan Baima, jika mereka benar-benar tersingkir oleh satu orang, orang itu pasti akan menjadi seseorang yang tidak boleh kita remehkan karena bahkan saya sendiri tidak akan berani menantang klan Zuoshi sendirian. Pria tua itu berkata dengan nada tenang tanpa tanda-tanda emosi dalam kata-katanya. Baiklah, leluhur tua, jadi apa rencananya kali ini? Baima Hong Hai menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan curiga. Kita akan membicarakannya saat itu. Ada kalanya berkelahi bukanlah solusi terbaik. Dilihat dari ekspresi bijak lelaki tua itu, bisa dirasakan bahwa dia sedang mengenang sesuatu. King Sui. Ketika King Sui mendengar seseorang memanggilnya, dia berbalik dan melihat Di King mendekatinya dari tidak begitu jauh dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik dan membingungkan. King Sui tidak tahu persis mengapa tapi dia merasa sedikit panik saat melihatnya. Pertama kali dia bertemu dengannya adalah di alam mimpi itu, negeri fantasi yang mirip dengan mimpi di antara lautan bunga kecuali lokasi negeri dongeng itu adalah kota furnitur di kota selatan. Baru setelah itu dia tahu dia adalah pelindung menara pedang, pedang setan Huang King. Huang King. Ini adalah nama samarannya. Pada saat saudara perempuannya berada di Istana Surgawi, dia sengaja menjadi penjaga menara pedang untuk mendekati saudara perempuannya. Demikian pula, baik King Sui dan menara pedang juga berbagi pandangan yang bertentangan satu sama lain pada waktu itu, maka perlahan-lahan, ada beberapa konflik yang terjadi di antara mereka. Sekarang, dia menjadi saudara iparnya. Tapi dia tidak pernah memanggilnya sebagai saudara iparnya. Adapun alasan mengapa, bahkan dia sendiri tidak jelas tentang hal itu. Nona King. King Sui tersenyum, kenapa kamu masih memanggilku dengan itu? Rasanya begitu jauh. Di King tersenyum. Ekspresi memikat yang dia tunjukkan di wajahnya memberinya semacam kecantikan yang tidak nyata mirip dengan aura samar di Chen yang terlihat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memanggilku sebagai saudara iparmu? Bagaimanapun, semua orang sudah tahu tentang hubungan antara kakakmu dan aku. King Sui tertawa kecil pada Di King. Jangan pikirkan itu, kamu harus memanggilku sebagai Sister King. Jika Anda tidak menyukainya, Anda juga bisa menunggu sampai Anda menjadi orang terkenal dan pejuang yang bisa menggulingkan dunia 9 benua. Baru setelah itu aku akan memanggilmu sebagai saudara iparku. Di King mengedipkan mata dan tersenyum. Senyumnya tampak anggun, tidak jelas dan sedikit licik. Tampak agak mirip dengan kulit Di Chen kecuali sifat-sifat yang mereka miliki benar-benar berbeda. Itu sedikit lebih rendah dari Di Chen dalam hal terlihat luar biasa dan sedikit lebih unggul dalam hal memiliki aura yang elegan dan mulia. Aku baik-baik saja dengan kamu tidak memanggilku sebagai saudara iparmu, tetapi tidakkah kamu berpikir bahwa ini sedikit tidak sopan kepada saudara perempuanmu? King Sui tidak bisa membantu tetapi menggodanya sedikit saat dia melihat wajahnya yang licik. Seperti yang diharapkan, ekspresi Di King menjadi sangat tidak wajar. Dia memandang King Sui, bahkan kamu memaksaku. King Sui, bahkan kamu. King Sui tidak pernah berpikir bahwa Di King akan bereaksi begitu dramatis. Di masa lalu, dia pernah dipaksa oleh ayahnya untuk melakukannya, hanya saja King Sui tidak terlalu peduli tentang ini, maka dia membiarkannya memanggilnya dengan cara yang dia suka. Apalagi dia juga lebih tua darinya. Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. King Sui buru-buru menjawab. Namun, mata Di King sedikit berkaca-kaca dan dia terlihat sedikit frustrasi. Ini membuat King Sui panik dan dia buru-buru berkata, jangan menangis, apakah aku memanggilmu sebagai Sister King tidak cukup? Orang-orang akan berpikir bahwa saya menindas Anda jika Anda terus bersikap seperti ini. Sebenarnya, King Sui benar-benar tidak terbiasa melihat seorang gadis frustrasi. Dia dengan cepat mencoba menghiburnya. Sayangnya, dia sama sekali tidak dibuat untuk menghibur para gadis. Oleh karena itu, dia buru-buru mengatakan sesuatu yang tidak formal. Kau selalu menggangguku. Ketika Di King selesai berbicara, dia memeluk King Sui dengan erat. King Sui tercengang. Dia tidak benar-benar senang bahwa gadis cantik seperti itu memeluknya.
Sebaliknya, dia panik. Dia terus menurunkan kedua tangannya dan tidak berani bergerak 1 inci pun. Saudari King, saya tahu bahwa saya salah sekarang. Tolong jangan marah. Aku akan berjanji apapun yang Anda inginkan. Akan buruk jika orang lain melihat ini. King Sui memohon belas kasihan. Bukannya kamu belum pernah memelukku sebelumnya? Di King menjawab dengan marah. Bagaimanapun, dia masih melepaskan King Sui. Dia tidak begitu yakin mengapa dia memeluk King Sui sebelumnya, sekarang wajahnya juga terlihat sangat merah. Selama terakhir kali King Sui pergi ke benua tengah bersamanya, dia tidak punya pilihan selain memeluknya. Tidak hanya itu, dia bahkan memanggilnya wanita bodoh. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan benar-benar akan meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatinya. Tidak ada yang pernah mengabaikannya, juga tidak ada pria yang berani memeluknya. Selain itu, tidak ada yang pernah memanggilnya wanita bodoh. Namun, King Sui telah melakukan semua ini sebelumnya. King Sui tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan perhatiannya. Tentu saja, Di King bukanlah seseorang yang perhatiannya bisa ditangkap hanya dengan metode kekanak-kanakan ini. Alasan sebenarnya adalah karena King Sui adalah pria yang dikagumi di Chen. Ditambahkan pada hal-hal yang disebutkan sebelumnya juga memiliki bagian besar yang berkaitan dengan itu serta perasaan baik yang dia miliki untuk King Sui. Secara alami, itu akan membangkitkan minatnya untuknya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa King Sui benar-benar tidak memiliki tempat untuknya di dalam hatinya. Manusia itu benar-benar aneh. Tidak peduli apa, mereka akan sering memiliki hati yang memberontak. Misalnya, ketika seorang pria bertemu dua wanita, kedua wanita ini benar-benar berteman baik. Tetapi salah satu wanita jatuh cinta pada pria ini, sedemikian rupa sehingga dia akan membuang segalanya hanya untuk mengejar pria ini. Wanita lain di sisi lain, dia tidak memiliki perasaan untuk pria ini. Dalam keadaan seperti ini, akan sangat mudah bagi pria untuk mengembangkan perasaan terhadap gadis yang tidak menyukainya. Ini sebenarnya memiliki bagian besar yang berkaitan dengan psikologi manusia, untuk memberontak. Mungkin karena yang mudah didapat tidak berharga dan yang relatif lebih sulit dicapai akan selamanya lebih unggul karena mereka tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya mendapatkannya. King Sui tercengang oleh kata-kata Di King. Dia berkata tanpa daya, kamu juga memelukku sebelumnya juga. Jadi sekarang, kita seimbang. Pada saat King Sui selesai berbicara, dia menyadari bahwa semuanya benar-benar buruk. Awalnya, dia hanya berencana untuk bercanda tetapi dia merasa semuanya menjadi lebih buruk. King Sui, apakah aku benar-benar seburuk itu? Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Di King memandang King Sui. Kali ini, air mata mulai jatuh di kulit putih saljunya. King Sui tidak tahu harus berbuat apa. Kali ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar mengatakan hal yang salah. Dia panik dan segera memeluknya, mengapa aku membencimu? Jadi, bahkan kecantikan ekstrim sepertimu akan sangat tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apakah aku terlihat cantik? Di King mengangkat kepalanya dan bertanya pada King Sui. Cantik, sangat cantik, sangat cantik. Lalu apakah kamu menyukaiku? Jangan berbohong padaku. Di King memandang King Sui dan bertanya. King Sui merasa sakit hati saat melihat noda air mata di wajahnya. Dia memiliki hati yang sangat lembut. Aku suka wanita cantik. Lalu kamu menyukaiku. Di King berkata dengan lembut. Kamu adalah saudara perempuan Chen petik terbalik R, tentu saja aku akan menyukaimu. King Sui tersenyum lembut. Jangan ceroboh, aku tahu kamu tahu maksudku. Di King menatap King Sui tanpa berkedip. Kami kerabat dekat, baiklah King petik terbalik R, jangan pergi terlalu jauh. King Sui menepuknya dan berkata. Seolah-olah tepukan ini membangunkan Di King dari mimpinya. Wajahnya merah padam. Dia memelototi King Sui dengan enggan dan dengan cepat melarikan diri. Namun, King Sui berdiri di samping dengan bingung. Dia merasa benar-benar bingung. Saat ini, bahkan jika dia lebih bodoh, dia masih bisa mengatakan bahwa Di King memiliki sesuatu untuknya. Namun, dia sudah memiliki Di Chen. Meskipun Di King terlihat sangat cantik, itu tidak berarti bahwa dia harus memilikinya. Bahkan jika dia adalah salah satu wanita di potret kecantikan, seorang wanita dan seorang pria masih perlu mengembangkan perasaan agar mereka bisa bersama. Perasaan adalah sesuatu yang harus dipupuk dari waktu ke waktu. Namun, King Sui tidak ingin memeliharanya. Ini karena dia merasa sudah ada cukup banyak wanita di sekitarnya. Dia tidak punya waktu untuk lebih. Dia tidak ingin mengecewakan para wanitanya. Pada akhirnya, cinta itu masih egois. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hal yang luar biasa. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang wanita yang dia rela mengorbankan segalanya untuknya, dia mungkin mengejarnya.
Masalahnya adalah Di King adalah saudara perempuan Di Chen, dia tidak ingin meninggalkan Di Chen di tempat yang canggung. King Sui. Jantung King Sui berdebar begitu dia mendengar suara itu. Dia memandang Di Chen yang mendekatinya dengan tatapan tidak wajar. Dia masih terlihat sangat cantik seperti sebelumnya. Dia menatap King Sui dengan senyum lembut, membuatnya merasa tidak nyaman. King petik terbalik R menyukaimu. Di Chen berkata dengan lembut. Chen petik terbalik R, kamu melihatnya. King Sui berkata dengan senyum pahit. Sebenarnya, aku sudah menyadari itu sejak kita berada di Diklan. Apakah kamu menyukai King petik terbalik R? Di Chen tersenyum dan menatap King Sui. Matanya terlihat sangat alami dan tenang. King Sui memandang Di Chen dan panik, Chen petik terbalik R, kamu wanitaku, kamu akan selamanya menjadi milikku. Ketika Di Chen mendengar kata-kata King Sui, dia tersenyum. Dia menatapnya dan berkata dengan lembut, King petik terbalik R selalu menikmati pertengkaran denganku sejak kami masih muda untuk alasan yang tidak diketahui. Selama itu adalah hal yang aku suka, dia akan bertarung denganku untuk itu. Hanya saja aku tidak pernah berharap dia melakukan hal yang sama denganmu. Cinta adalah sesuatu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Chen petik terbalik R, kamu tidak bisa memaksanya untuk hal-hal seperti ini. King Sui merasa bahwa Di Chen sedang merencanakan sesuatu. Karena itu, dia buru-buru menjawab. Apa yang Anda pikirkan, King Sui? Kecuali kamu meninggalkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Apakah kamu benar-benar tidak menyukai King petik terbalik R? Di Chen memandang King Sui dan bertanya. Aku mencintaimu tapi aku tidak merasakan hal yang sama dengannya. King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di Chen dengan lembut tersenyum dan menarik King Sui, saya katakan, jika Anda menyukai King petik terbalik R, saya tidak keberatan. Sekarang, King Sui benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Di Chen. Dia memandang wanita luar biasa di depannya dengan bingung. Bahkan pada saat King Sui memeluknya, dia masih merasa sangat jauh darinya. Hanya pada saat dia bertemu Di Chen di mimpi di antara lautan bunga, dia merasa seperti tidak ada rahasia di antara mereka. King Sui, aku pergi. Kata-kata Di Chen membuat King Sui merasa seolah-olah dia baru saja menginjak ranjau yang meledak. Dia menatap Di Chen dengan kaget dan untuk sesaat, merasa pikirannya menjadi kosong. Jangan seperti itu, King Sui, aku tidak akan meninggalkanmu. Setelah urusan dengan Baima aristokratik klan selesai, aku akan pergi sebentar tapi aku akan kembali. Di Chen menyentuh wajah tak bernyawa King Sui dan berkata dengan lembut. Apakah Anda mengalami masalah? Katakan padaku, aku akan datang dan membantumu. King Sui dengan panik meraih kedua lengannya. Jangan khawatir King Sui, aku akan memberitahumu tentang hal itu setelah masalah dengan Baima aristokratik klan diselesaikan, oke? Di Chen tersenyum. Meskipun demikian, King Sui tahu bahwa dia tidak merasa setenang itu. Baiklah tapi jika terjadi sesuatu, kau harus memberitahuku. Maksud saya, jika Anda mengalami masalah. King Sui berkata dengan serius. Aku akan memberitahumu segalanya. Di Chen tertawa kecil. AST 799 kesempurnaan hebat dari langkah gajah perkasa, bentuk rok yang kuat. Masalah Di Chen mirip dengan batu yang menekan hati King Sui. Ini membuat Di Chen merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah, bahwa dia seharusnya tidak mengatakannya sepagi ini kepadanya. Setidaknya, dia merasa bahwa mereka harus membicarakannya setelah menyelesaikan keluarga aristokrat Baima. King Sui memikirkan perilaku Di King sebelumnya. Mungkinkah dia tahu bahwa Di Chen akan pergi? Menggosok kepalanya, dia membawa hati yang berat saat memasuki alam Valet Immortal. Mengolah. Jarum dan mutiara Kotstil 10.000 tahun telah sepenuhnya dicampur dengan racun. King Sui menjauhkan mereka dengan tepat, karena bagaimanapun dia masih harus bergantung pada mereka. Bentuk gajah. King Sui tidak keberatan menampilkan bentuk gajah, namun ada rasa frustrasi yang tertahan di dalam pikirannya. Ini semua karena telah mendengar berita bahwa Di Chen akan pergi. Ark, King Sui menghadapi surga di dalam alam Valet Immortal dan meraung. Dia tidak takut orang mendengar di tempat ini. Dengan marah maju selangkah, Mighty Elephant Storm. Ini adalah ruang kosong acak di dalam alam Valet Immortal. Tidak ada tanaman obat yang ditanam di sini. Ini telah menjadi tempat pelatihan bagi King Sui. Ini menambah kepercayaan dirinya yang tak tertandingi dengan alam Valet Immortal. Dengan kekuatan, generasi diri, yang kuat dan kuat, selama King Sui menginginkannya, ia akan dengan cepat beregenerasi sendiri. Jika King Sui tidak ingin menyimpan kolam pemeliharaan racun, itu pasti akan berubah kembali ke bentuk aslinya. Semuanya di sini berada di bawah kendali penuhnya. Bang! Awan raksasa ki hitam meledak, saat jurang besar muncul di alam Valet Immortal.
Keagungan yang mengesankan terasa sangat akrab bagi Lindong. Batas kesempurnaan yang luar biasa. Kesempurnaan besar dari Mighty Elephant Storm. Hal berikutnya yang terjadi adalah ekstasi pada King Sui. Hanya dengan mencapai batas kesempurnaan yang luar biasa, dia dapat memanggil seekor gajah yang menginjak-injak. Ingin membuktikan pikirannya, dia segera menginjak-injak di udara, memanggil gajah yang menginjak-injak keluar lagi. Melihat gambar gajah yang menginjak-injak yang terlihat mirip dengan gajah berlian raksasanya yang terinjak-injak, King Sui menjadi sangat emosional sehingga dia mulai gemetar. Akhirnya dia berhasil mencapainya, kaki gajah yang perkasa telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. The Mighty Elephant Storm mampu memperbesar 10 kali kekuatan dasar pengguna saat dalam kesempurnaan yang luar biasa. Namun, karena kekuatan dasar King Sui berada di 3100 kabupaten, bahkan dengan Mighty Elephant Storm pada kesempurnaan yang luar biasa, dia hanya bisa menampilkan sedikit kekuatan senilai 3 bintang. Sulit untuk menggunakannya dalam pertempuran, namun terlepas dari itu terobosan yang tidak disengaja ini membuat King Sui merasa bahagia dan gembira. Di masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat dan kekuatan dasarnya meningkat, kekuatan perhentian gajah perkasa juga akan meningkat. Selanjutnya kecakapan tempurnya saat ini telah berlipat ganda. Terlepas dari apakah itu bisa digunakan dalam pertempuran, akhirnya menerobos adalah masalah yang membuat senang. Selain itu, ia masih perlu latihan keras dan terobosan dalam keterampilan lainnya. Merasa senang, King Sui terus menampilkan Mighty Elephant Storm di udara di dalam alam Valet Immortal. Alam itu sangat istimewa, jika tidak ruang kecil ini akan pecah dan meledak karena energi besar yang terpancar di dalamnya. King Sui tidak khawatir tentang itu. Bahkan gajah raksasa berlian yang menampilkan langkah gajah perkasa tidak menimbulkan masalah. The Mighty Elephant Storm yang ditampilkan olehnya lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, King Sui tidak takut bahwa kekuatannya akan merusak alam Valet Immortal. Ledakan-ledakan bergema di dalamnya saat King Sui terus menampilkan Mighty Elephant Storm. Burung api, gajah raksasa berlian, dan binatang iblis lainnya tidak panik karena mereka tahu bahwa King Sui di balik keributan itu. Meskipun kecerdasan binatang iblis tidak pada tingkat yang sama dengan manusia, mereka jauh lebih pintar daripada binatang buas di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, King Sui mampu menjalin komunikasi sederhana dan pertukaran mental dengan mereka. Meskipun kekuatan Mighty Elephant Storm sedikit kurang, King Sui senang karena dia bisa melatih seni bela diri berikutnya dalam Nine Animals Mimicry, Rock Form. Ini adalah sesuatu yang telah dinanti-nantikan oleh King Sui untuk waktu yang sangat lama. Lagi pula, itu peringkat di atas bentuk gajah. Setidaknya itu tidak boleh lebih lemah dari itu. Selanjutnya, ini memungkinkan King Sui untuk samar-samar memahami sesuatu. Formulir Rock adalah salah satu dari 3 bentuk terakhir. Dia telah meninggalkan lapisan surgawi ke-7, ke-8 dan ke-9 untuk teknik penguatan kuno, sementara ada tingkat ke-7, ke-8 dan ke-9 untuk alam Valet Immortal. Ini juga sama dengan 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Semua ini tampaknya memiliki garis koneksi tak terlihat yang mengikat mereka bersama. Jika dia bisa berlatih dalam bentuk rock dari mimikri 9 hewan, apakah ini pertanda bahwa dia sudah bisa mulai membuka celah di yang lain? Ini harus menjadi awal yang sangat baik. Berpikir bahwa dia harus melatih formulir rock, King Sui buru-buru memasuki lautan kesadarannya. Jika dia bisa berlatih dalam formulir rock sekarang, dan selain itu mencapai prestasi kecil di dalamnya, itu mungkin memiliki dampak positif ketika dia bersilangan dengan keluarga aristokrat Baima di masa depan. Haha, aku akhirnya mempelajarinya. King Sui melihat gambar familiar yang menyala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkannya. Itu adalah seekor naga emas besar yang sedang melebarkan sayapnya dan terbang. Di bawahnya ada 2 keterampilan bertarung yang digambar dengan warna hijau. Sisanya berwarna hijau dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Ini tidak mempengaruhi keadaan pikiran King Sui. Tidak perlu lagi karena, jika seseorang melatih satu teknik hingga teknik terbaiknya, juga bisa mendominasi 9 benua. Namun ini terlalu sulit, oleh karena itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Meskipun keluarga aristokrat Baima akan bergegas ke sini dalam 3 hingga 4 hari, dengan alam Valet Immortal, dia memiliki waktu sekitar setengah tahun. Oleh karena itu, ada kemungkinan baginya untuk mencapai pencapaian kecil di Rock Form pada saat itu. Sukses kecil, sukses besar, kesempurnaan besar, ketiga batasan ini. Itu masih relatif mudah untuk mencapai sukses kecil. Jika digunakan dengan benar, waktu setengah tahun sudah cukup untuk itu. Adapun bentuk-bentuk sebelumnya yang telah dipelajari King Sui, waktu yang diambil untuk mencapai pencapaian kecil bahkan tidak memakan waktu setengah tahun. Namun,
Batasan pencapaian besar dan kesempurnaan yang hebat tidak hanya membutuhkan waktu, mereka juga membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bentuknya. King Sui mengarahkan pandangannya pada langkah pertempuran pertama. Nama itu sangat sederhana. Rok besar menyebarkan sayap. Setelah melihat-lihat bidikannya, King Sui tercengang. Ini terlalu kuat. Great Rock Spreading Wings, kemampuan terbang spesial dari Great Rock. Mampu menembak penggunanya 90.000 km di udara. Prestasi kecil, tingkatkan gerakan dan kecepatan serangan sebanyak 1 kali lipat. Pencapaian besar, meningkatkan gerakan dan kecepatan menyerang sebesar 500%, kesempurnaan yang luar biasa, meningkatkan gerakan dan kecepatan menyerang sebesar 1000%. Kemampuan tempur pasif, konsumsi 0. Kuat, menantang surga. Hanya setelah memeriksanya 3 kali, King Sui memastikan bahwa dia memang tidak melakukan kesalahan dalam membacanya. Dia tahu bahwa Great Rock sangat pandai terbang, namun dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan memiliki persentase peningkatan yang mirip dengan Mighty Elephant Storm of the Elephant Form. Jika dia melatihnya dengan sangat sempurna, bukankah itu berarti kecepatan perjalanan dan serangannya akan meningkat berlipat ganda? Selain itu, sulit untuk mengukur peningkatan kekuatan, jadi kecepatan dianggap sebagai kekuatan. Namun, begitu King Sui memikirkan kembali tentang langkah gajah yang perkasa dan berapa tahun yang telah berlalu sebelum dia berhasil mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dia tahu bahwa bentuk rok ini tidak akan mudah dipelajari. Ini adalah perasaan King Sui. Namun demikian, ia menempatkan tujuannya untuk mencapai prestasi kecil terlebih dahulu. Selama dia bisa menembus batas itu, peningkatan kecepatan lipat akan cukup untuk kekuatannya melebihi kekuatannya saat ini. Ini adalah hasil yang mirip dengan mengkonsumsi pil Gale. Merasa emosional, King Sui diam-diam memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk mencapai prestasi kecil di dalamnya sebelum kedatangan keluarga aristokrat Baima. Kecepatan semacam ini akan benar-benar meningkatkan keuntungan dan peluang kemenangannya. Jika kecepatannya benar-benar cukup cepat, 1 jarum racun saja bisa melumpuhkan semua musuhnya. Jika Great Rock Spreading Wings-nya diperkirakan dapat mencapai itu, King Sui tahu bahwa kesulitan pencapaian besar dari bentuk rok setidaknya akan sama sulitnya dengan Mighty Elephant Storm. Itu bagus untuk memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Ini juga dapat dianggap sebagai tujuan dan lebih baik daripada sesuatu yang tidak dapat ditingkatkan dengan pelatihan. King Sui tidak ingin membuang waktu. Terburu-buru terus melihat ke bawah gambar hijau, di mana metode pelatihan dijelaskan. King Sui melompat menjauh dan melanjutkan untuk melihat gerakan tempur berikutnya. Jika yang berikutnya yang tercantum di sini bukanlah gerakan tempur yang baik, dia akan mengesampingkannya untuk sementara waktu dan memusatkan seluruh waktunya untuk mempelajari sayap-sayap besar rok yang menyebar. Jantung rok hebat. Ini adalah nama jurus pertarungan kedua, sebelum dia buru-buru melanjutkan membaca. Heart of the Great Rock, teknik kekuatan membutuhkan hati yang kuat. Kemampuan yang dimiliki Heart of the Great Rock akan meningkatkan kekuatan 5 elemen dan meningkatkan daya mematikan sihir. Mencapai prestasi kecil akan melipat gandakan kematian. Mencapai pencapaian besar akan meningkatkan kematian sebanyak 5 kali lipat. Gerakan tempur pasif, konsumsi 0. Kali ini King Sui terkejut sampai dia melongo beberapa saat. Formulir rok ini benar-benar tidak normal. The Heart of the Great Rock sebenarnya adalah gerakan tempur untuk binatang iblis. Meskipun manusia juga bisa mempelajarinya, seseorang akan diminta untuk mengetahui serangan, sihir, yang sesuai. Sebagai contoh, bola api primal chaos yang diketahui King Sui dianggap sebagai serangan magis. Sebagian besar binatang iblis tahu cara meluncurkan serangan magis. Misalnya bola api neter burung api, pedang berlian ki gajah raksasa berlian, petir binatang buas petir, sengatan pembunuh racun kaisar giok ratu lebah. Semua ini adalah serangan magis. Sebenarnya ada beberapa orang di 9 benua yang tahu bagaimana meluncurkan serangan sihir, namun, kekuatan serangan sihir mereka tidak besar. Ada banyak alkemis yang menggunakan api siantian mereka untuk memperbaiki obat. Ada hubungan antara kekuatan sihir dan energi roh dan juga dengan skill. Misalnya, karena keterampilan King Sui dan energi roh, bola api primal chaos miliknya sangat kuat. Oleh karena itu pentingnya Great Rose Heart tidak kurang dari Great Rose Spreading Wings. Memikirkan tentang beberapa peningkatan kekuatan di primal chaos verbal. King Sui menyadari bahwa kedua mimikri 9 hewan dan alam valet immortal tampaknya memiliki hubungan yang intim dengan dirinya sendiri. Misalnya Great Rose Heart, King Sui merasa bahwa tidak akan ada orang yang lebih haus akan teknik bertarung ini. Ini bagus, rasakan King Sui. Jika dia melatih keduanya bersama-sama, siapapun yang menerobos akan memberinya peningkatan kekuatan tempur yang substansial. Seketika King Sui merasakan seluruh tubuhnya melonjak dengan semangat juang. Tidak membuang waktu lagi,
King Sui segera mulai membaca Great Rock Spreading Wings dan Great Rose Heart. Dia memiliki metode yang digunakan ketika mulai mempelajari teknik baru. Dia pasti akan menganalisis dan memahami seluk-beluknya sebelum mulai berlatih formulir. Dengan cara ini, jauh lebih mudah untuk berlatih dan sulit untuk menimbulkan masalah. Memahami seluk-beluknya dan memahaminya adalah dua hal yang berbeda. Seseorang masih bisa berlatih tanpa pemahaman. Seseorang mungkin bisa melakukan terobosan selama pelatihan. Di sisi lain, memahami seluk-beluknya akan memungkinkan keakraban yang lebih mudah. King Sui menghabiskan waktu 1 jam untuk menulis tulisan-tulisan yang indah, pendek, dan deskriptif itu sebelum perlahan-lahan menjauh dari kesadarannya. Waktu yang berharga hari itu telah berlalu dalam alam Valet Immortal sebelum King Sui mulai berlatih perlahan. Untuk waktu yang tersisa, King Sui secara alami menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari sayap-sayap Raja Wali yang menyebar dan hati Raja Wali besar. Adapun hal-hal lain, dia menghabiskan sedikit waktu untuk itu. Proses belajar King Sui sangat cepat. Dengan bertahun-tahun pelatihan ditambah dengan kemampuan pemahaman yang cukup baik, masih mungkin baginya untuk mencapai tujuannya. Namun, mencapai prestasi kecil masih membutuhkan waktu. Harapan untuk menerobos dalam setengah tahun sangat besar, namun itu tidak pasti. Waktu berlalu perlahan, hari demi hari dengan King Sui terus-menerus bepergian ke sana kemari dari ke alam Valet Immortal. Kepakan sosoknya penuh dengan kekuatan ledakan, saat dia berlari ke depan dengan cara yang aneh. Itu memberi perasaan yang tak terlukiskan seolah-olah kekuatan dan kesombongan tidak sepenuhnya selaras. King Sui telah melatih Great Rock Spreading Wings-nya ke tingkat yang sangat familiar. Ini hanya hasil setengah bulan. Selama setengah bulan ini, King Sui telah membagi waktunya dengan benar. Setiap hari ia hanya akan beristirahat selama 2 jam. Ini termasuk waktu yang dia habiskan untuk makan. Baginya, ini sudah cukup. Selama 10 jam, 4 di antaranya akan digunakan untuk melatih Great Rock Spreading Wings, 4 di antaranya akan digunakan untuk melatih Great Rose Heart sementara 2 sisanya akan digunakan untuk melatih keterampilan lainnya. AST-800 sulit menebak apa yang dipikirkan orang tersebut. 3 hari, Rock membentangkan sayap pada tahap kesuksesan kecil. Dalam situasi seperti itu, waktu berlalu dengan sangat cepat. Segera, sudah waktunya bagi King Sui untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Namun, dia sangat senang. Meskipun dia belum mencapai terobosan ke tahap kesuksesan kecil untuk Rock Spreading Wings dan Heart of Rock, dia sudah sangat akrab dengan keduanya. King Sui cukup puas dengan kemajuannya. Sebelum tiba waktunya untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal, King Sui memiliki istirahat yang cukup dan dengan demikian tidak akan beristirahat setelah dia keluar tetapi akan melakukan beberapa hal lain. Ketika dia meninggalkan kamarnya, dia melihat Ye Jiange di kejauhan. King Sui. Ketika Ye Jiange melihat King Sui, dia tersenyum dan memanggilnya. King Sui tersenyum dan berjalan mendekat. Di Chen memberi perasaan seseorang yang melampaui dunia manusia, sementara Ye Jiange memberi seseorang perasaan sekularisme spiritual. Jiang. King Sui sekarang dapat dengan mudah dan santai memanggil namanya tetapi rasa hormatnya padanya tidak berubah, terutama karena Luan Luan. Sekarang, dia masih perlu berperan sebagai istrinya. Bagi Luan Luan, King Sui tidak menghentikan ini tetapi dia merasa itu sangat tidak adil terhadapnya. Bukan apa-apa baginya untuk memilikinya sebagai istri dalam nama tetapi untuknya. Pikiran untuk menikahi Ye Jiange tidak pernah terlintas di benak King Sui, karena dia merasa itu akan menjadi bentuk taan. Itu karena dia pernah menjadi muridnya dan bagi King Sui, dia adalah tuannya, meskipun dia tidak mengajarinya banyak hal. Ye Jiange tersenyum dan menatap King Sui, kamu sudah keluar. Ayo bergabung denganku dan ayo jalan-jalan. Saya tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik. King Sui tersenyum dan menjawab. Ye Jiange tersenyum dan matanya sedikit menyipit. Pesona tatapan itu tak tertandingi tapi bagus bahwa kekebalan King Sui terhadap kecantikan sekarang cukup baik. Terlebih lagi, wanita ini adalah salah satu yang dia rawat dengan hati-hati. Namun, dia masih linglung sesaat. Jiange, Erem, apakah kamu memiliki pria yang kamu sukai sebelumnya? Setelah menanyakan pertanyaan ini, King Sui menyadari bahwa ini adalah kedua kalinya dia menanyakan hal ini. Tidak, Ye Jiange berkata langsung sebelum melihat King Sui, dengan bayangan senyumnya. King Sui tercengang menemukan bahwa ada sedikit kelucuan dalam tatapannya. Saya merasa terlalu tidak adil bagi Anda untuk bertindak dengan saya sebagai suami dan istri. Untuk Luan Luan, pengorbananmu terlalu besar, kata King Sui. Saya tidak merasa telah melakukan pengorbanan apapun. Saya sangat senang. Ye Jiange terus menjawab dengan tenang. Jiange, kamu tidak pernah berpikir untuk menikah dan memiliki anak sendiri.
Sepertinya kamu juga sangat menyukai anak-anak. Apakah kamu tidak berpikir untuk memiliki anak sendiri? King Sui tidak memiliki niat untuk menghujat, dia juga tidak memiliki pikiran jahat. Dia hanya merasa bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan tetap sendirian sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, mereka hanya suami dan istri yang berpura-pura. Di masa depan, ketika dia memiliki lebih banyak anak, dia mungkin akan mengabaikannya di waktu-waktu tertentu. Pada saat itu, Di Chen dan Wenren Wusuang akan menjadi wanitanya dan dia mungkin tidak merasa nyaman berada di sini. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman memikirkan dia milik pria lain. Dia juga tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran itu. Ye Jiange melihat ekspresi tulus King Sui dan tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia menyukai anak-anak tetapi itu tidak berarti bahwa dia harus memiliki anak sendiri. Di King Clan, dia sangat sering bermain dengan King Zun dan Qin Yin dan juga sangat sering menggendong King Ming dan King Yan. Ia merasa sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini. Tetapi ketika King Sui mengemukakan maksudnya memiliki anak sendiri, dia baru menyadari masalah ini. Beban berat balas dendam yang dia pikul telah membuatnya kehilangan pikiran untuk menikah dan memiliki anak sendiri. Dia belum pernah mempertimbangkan ini sebelumnya, dia juga tidak mempertimbangkan bahwa dia ingin jatuh cinta dengan pria lain. Meskipun semuanya sangat normal baginya, dia secara tidak sadar mengabaikan masalah ini. Keheningan Ye Jiange membuat King Sui panik. Namun, tidak lama kemudian, dia tersenyum, Luan adalah putri kami. Jangan bicarakan ini dulu. Jiange, jika Anda memiliki pria yang Anda sukai, Anda harus memberi tahu saya. Luan telah dewasa dan dia akan selalu menjadi putri kami. King Sui tersenyum dan berkata. Ye Jiange menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memiliki pria yang akan membuatku jatuh cinta. Kita juga tidak bisa berpisah. Jika tidak, Luan akan merasa sangat kesal. Baiklah, kalau begitu mari kita tidak berpisah, tidak akan pernah. Aku akan merawatmu seperti wanita yang paling aku cintai. King Sui berkata dengan lembut. Tatapannya yang tulus membuat jantung Ye Jiange berdegup kencang. Kalimat ini sangat genit tetapi dia merasa sangat tersentuh. Dia telah memperlakukannya dengan baik selama bertahun-tahun, tetapi melihat semakin banyak wanita muncul di sebelahnya, masing-masing dari mereka begitu luar biasa, dia tiba-tiba menyadari satu hal, dia tidak menyukainya. Dia ingat bagaimana ada saat-saat yang mengharukan di antara mereka dan bahkan ada saat-saat ketika hatinya akan berdenyut-denyut. Namun, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda yang jelas padanya. Apa yang salah? Kenapa aku harus memikirkan semua ini? Ye Jiange tersipu dan dia sedikit menundukkan kepalanya. King Sui melihat ekspresi Ye Jiange dan berpikir bahwa itu karena apa yang dia katakan sebelumnya. Dia dengan cepat menjelaskan, aku tidak bermaksud seperti itu, bagiku, kamu tetaplah tuanku. Aku tidak punya niat itu sama sekali. Mendengar penjelasan King Sui, Ye Jiange menghela nafas dalam hatinya tapi dia tetap tersenyum, tidak apa-apa. Saya mengerti. Mereka berdua menuju ke belakang gunung di belakang gunung Istana Surgawi. Meskipun Istana Surgawi pernah 3 kaki ke tanah, gunung di belakang masih sama seperti sebelumnya. Area familiar milik Gongsun Jianwu sudah tidak ada lagi. Dia bertanya-tanya apakah wanita yang tampak menggoda itu baik-baik saja. Angin utara bertiup, membuat gaun Ye Jiange sedikit berkibar. Ketika King Sui dan Ye Jiange bersama, mereka tidak sering berbagi pikiran. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Ye Jiange, dia juga tidak tahu apa yang diinginkan Ye Jiange. Masalah dengan menuju ke Lion King's Ridge juga, dia tidak membuatnya mengakuinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak dia telah bertenaga, dia tidak pernah mengungkitnya sebelumnya. King Sui merasa itu karena jarak yang dia miliki dengan Lion King's Ridge masih terlalu lebar. Jiange, tunggu sebentar lagi. Ini akan segera. King Sui memilih untuk terdengar sangat samar dengan kata-katanya. King Sui, berjanjilah padaku, jangan terlalu memikirkan masalahku. Alasan saya memberitahu Anda adalah untuk membuat hati saya merasa nyaman sejenak. Saya tidak pernah berpikir untuk mewujudkan impian saya sendiri. Saya sudah menguburnya jauh di lubuk hati saya. Ye Jiange tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihat kemajuan Luan? Tidakkah Luan bisa melakukannya di masa depan? King Sui sepertinya menangkap sesuatu dan dia menatap Ye Jiange. Lion King's Ridge adalah sekte besar di benua Westeria. Tidak mungkin mencari keadilan untuk dilakukan. Dan Luan masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi itu hanya harapan. Dengan umurnya, itu sulit, Ye Jiange menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang level Lion King's Ridge, dia memiliki beberapa gagasan tentang itu. Ada banyak anggota kuat di sekte tersebut dan mereka semua adalah Beastamers yang kuat.
Lion King's Reach mungkin memiliki Heart of Seven Orifices tetapi tidak mungkin baginya untuk dapat mencapai level yang sama hanya dalam 1 atau 2 hari. Dia masih perlu menemukan peluang besar. Seberapa menakutkan Lion King's Reach? Jiange, kamu tahu tentang itu, kan? King Sui mengerutkan kening dan menatap Ye Jiange. Saya tidak yakin dan saya juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Anda akan tahu kapan Anda menjadi lebih kuat. Ye Jiange sepertinya ingin mengatakan lebih banyak tetapi dia tidak melakukannya. Terobosan? Aku harus punya terobosan, King Sui berkata pada dirinya sendiri. Dalam 10 tahun, dia harus bisa mencapai ketinggian yang dia puaskan dalam 10 tahun. Dia kemudian bisa mengetahui seberapa dalam perairan di dunia 9 benua itu. Kamu masih membawa batu bulan yang kuberikan padamu. Ye Jiange melihat rantai perak di leher King Sui dan pemandangan samar batu itu. Dia bisa tahu dalam satu pandangan bahwa itu adalah apa yang dia berikan padanya saat itu. Dengan kemampuannya sekarang, dia bisa membawa serta batu yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang dia berikan padanya. Tetapi melihat bagaimana dia masih membawa yang dia berikan padanya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Batu ini telah menyelamatkan hidup saya sebelumnya, telah memberi saya pertemuan yang hebat dan ini juga sesuatu yang telah Anda berikan kepada saya. King Sui memandangi batu bulan dan berkata dengan gembira. Apakah aku begitu penting? Ye Jiange tersenyum dan menatap King Sui. Dia mungkin tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, dia juga tidak tahu jawaban seperti apa yang ingin dia dengar. Dia pernah mengatakan kepadanya untuk tidak memanggil tuannya dan membuatnya memperlakukannya seperti seorang wanita seperti yang lain di sekitarnya. Hanya saja dia sepertinya sudah melupakannya. Sejujurnya, dia sangat kesepian dan menginginkan seorang teman yang bisa dia ajak berbagi pemikiran yang tulus. Dia bahkan berpikir untuk melupakan masa lalunya untuk memulai hidup baru, menemukan pria yang cocok untuk hidup bersama. Namun, ini tampaknya sangat sulit. Hal-hal yang telah terjadi telah memaksanya ke tempat dia sekarang dan dia tidak bisa menarik dirinya keluar dari itu. Penting, sangat penting. King Sui mengatakan yang sebenarnya tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Inilah mengapa dia mengulangi jawabannya 2 kali, untuk menekankan pentingnya apa yang dia katakan. Dibandingkan dengan mereka, Ye Jiange tersenyum. Sama, Anda adalah ibu dari anak saya. Saya telah dengan jujur memperlakukan Anda seperti ibu bagi anak saya. King Sui memandang Ye Jiange dan berkata dengan lembut. Betulkah? Ye Jiange tersenyum dan bertanya. Tentu saja itu kebenarannya, King Sui menegaskan. Maka kamu harus memperlakukanku lebih baik di masa depan, perlakukan aku seperti salah satu wanitamu. Ye Jiange tersenyum tipis dan berkata. King Sui mengangguk secara mekanis tetapi tidak tahu arti sebenarnya di balik kata-kata itu. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. King Sui bergerak tanpa henti di alam Valet Jade Immortal. Matanya terpejam rapat, kakinya melangkah dengan kecepatan tinggi dan siluetnya yang tegak dan panjang berlari-lari dengan susah payah. Kecepatan itu sepertinya lebih cepat daripada saat dia mengambil Gale Pellet. Hahaha, untuk berpikir bahwa Rock Spreading Wings pada tahap kesuksesan kecil sudah bisa memberiku efek seperti itu. King Sui tiba-tiba berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Dia terlalu senang. Sekarang, King Sui berada pada tahap memperkuat kemajuannya. Dia baru saja membuat terobosan dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak waktu untuk membiasakan diri dengannya sebelum terus bekerja keras untuk mengolah Heart of Rock. Itu karena Heart of Rock akan mencapai terobosan juga. King Sui berharap dia bisa mencapainya sesegera mungkin. Sudah sekitar 5 bulan. Itu sangat normal untuk menggunakan jumlah waktu ini. Kesulitan untuk mencapai tahap keberhasilan kecil adalah yang terkecil dan oleh karena itu ia akan mampu mencapai terobosan untuk sebagian besar seni bela diri ke tahap ini. Itu berbeda untuk tahap sukses besar di mana kesulitannya lebih tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan bekerja keras. Namun, meskipun kesulitannya lebih tinggi, begitu juga kecakapannya. Perbedaan antara kecakapan tahap keberhasilan besar dan tahap keberhasilan kecil seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Duduk, bersila, King Sui mengendalikan api di tangannya. Api berwarna abu-abu sekarang masih api yang panjangnya 1 kaki. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, tampaknya ada sedikit lebih banyak kekerasan dalam kekuatannya. Api primordial terus menyusut sedikit. Saat sunyi, siapapun akan dapat merasakan bahwa api itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini adalah perubahan pada api primordial setelah mengolah Heart of Rock. Catatan penerjemah, sudah 1,5 tahun sejak tim kami mengambil proyek teknik penguatan kuno, kami akhirnya berada di bab 800. Tetap bersama kami guys, kami hanya sekitar sepertiga selesai,
Total sekitar 2,4 ribu bab. Kami berharap untuk menyelesaikan novel ini dalam waktu sekitar 1 tahun hingga 1,5 tahun. Untuk memperingati mencapai C800, Patreon kami menawarkan tingkat baru yang memberikan akses ke 50 bab lanjutan. TL, Dokter, Patreon tingkat baru tolong dukung game ini setanda hubung lebih besar dari Patreon. AST-801 Kedatangan Klan Baima Aristokrat, Pertempuran, Hujan Petal yang Kuat di Bawah Langit. Dia mengendalikan api primordial di tangannya sampai dia kehabisan ki teknik penguatan. Saat itulah King Sui duduk untuk beristirahat dan memulihkan diri saat dia merenungkan apa yang belum dilakukan dengan benar dan mengapa Heart of Rock tidak mencapai tahap kesuksesan kecil. King Sui belum berhasil membawanya ke tahap kesuksesan kecil bahkan ketika sudah waktunya baginya untuk keluar dari alam Valet Jade Immortal. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya karena orang-orang dari klan Baima Aristokrat akan datang hari ini. Sudah lewat jam 1 pagi dan King Sui telah menghabiskan seluruh waktunya di alam Valet Jade Immortal. Sangat disayangkan bahwa dia masih tidak dapat membawa Heart of Rock ke tahap kesuksesan kecil. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan bola api purba telah meningkat cukup banyak. Tentu saja, itu masih jauh dari sebanding jika dia telah mencapai terobosan dan kekuatannya meningkat menjadi 2 kali lebih kuat. Meskipun dia hanya sedikit menjauh dari tahap kesuksesan kecil, peningkatan kekuatannya hanya sebesar 20% tetapi jika dia mencapai tahap kesuksesan kecil, itu akan menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keluar dari alam Valet Jade Immortal, King Sui berbaring di tempat tidur. Itu sudah mulai menjadi terang. Saat itu sudah sekitar pukul 7 pagi. Dia mendorong membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Ketika dia pergi ke halaman belakang, dia memperhatikan bahwa sudah ada cukup banyak dari mereka. Mereka yang berdiri lebih dekat dengan King Sui menyambutnya dan kemudian melanjutkan pelatihan mereka. Meski mentari pagi belum sepenuhnya terbit, di timur sudah ada semburat merah. King Sui tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi matahari untuk terbit dan dia mulai berlatih tai chi-nya. Setelah sarapan, tidak ada yang berbicara tetapi suasananya jelas berbeda. King Sui tahu bahwa itu karena klan Baima Aristokrat akan datang. Dia tersenyum dan berkata kepada yang lain, tidak perlu gugup, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, klan aristokrat Baima adalah klan bangsawan yang hebat. Orang-orang yang datang kali ini pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. King Sui, kamu harus berhati-hati. Kami tidak bisa banyak membantu Anda. King Luo tersenyum dan berkata tanpa daya. Kakek, kamu tidak perlu khawatir, cucumu memiliki kepercayaan diri untuk menangani ini. King Sui tersenyum dan berkata dengan santai. Setelah makan, semua orang kembali ke barang-barang mereka sendiri tetapi tidak ada dari mereka yang meninggalkan kediaman. Meskipun mereka tampak sangat santai, tidak ada yang benar-benar merasa begitu. King Sui melihat ke langit dan kemudian tiba-tiba melompat untuk melihat ke kejauhan, menunggu klan Baima Aristokrat datang. Ia berharap hal ini bisa diselesaikan secepatnya. Setelah acara ini, King Sui merasa bahwa dia benar-benar dapat bersantai untuk waktu yang cukup lama. Dia berencana menggunakan jeda ini untuk memperlambat dan memperkuat teknik bela dirinya. Waktu berlalu dengan sangat lambat. King Sui tidak cemas tetapi hanya melihat ke kejauhan dengan tenang. Ketika dia melihat beberapa titik hitam terbang ke arah mereka, dia segera pergi. Dia berharap mereka setidaknya tidak bisa bertarung di atas King Residence atau bahkan, tidak di atas Istana Surgawi. Namun, dia juga tidak bisa pergi terlalu jauh. Ayah! Luan-Luan berteriak pada King Sui yang melangkah di udara untuk berdiri di sampingnya. Dia sudah menjadi Martial Saint dan sekarang, berdiri di sampingnya, wajahnya yang bersemangat tampak sedikit memerah. Luan-Luan, pegang ini. King Sui memberikan beberapa pelet gale padanya dan kemudian memanggil gajah raksasa berlian. Dia membiarkannya duduk di atas gajah raksasa berlian dan juga menyuruh 10.000 sabit valet beracun duduk di sebelahnya. Nanti, apapun yang terjadi, jangan turun. King Sui juga berdiri di atas gajah dan berkata, Ayah, bisakah aku memanggil tikus pemakan bumi dan beruang batu lapis baja surgawi? Luan-Luan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja Anda bisa. Anda harus mengandalkan mereka di masa depan. King Sui tersenyum dan berkata sebelum melihat burung hitam besar yang mendekat. Bangau gelap. Setelah melihat dengan jelas apa binatang iblis lawan itu, King Sui tidak mengatakan apa-apa selain membangunkan lonceng Soul Sake yang sudah diratakan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakannya nanti. Bagaimanapun, hal-hal tidak akan dapat berakhir dengan damai di antara mereka dan karena itu masalahnya, dia mungkin akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Luan-Luan, panggil binatang iblismu. Nanti, tunggu sinyalku dan serang saja.
King Sui berkata kepada Luan Luan. Luan Luan dengan bersemangat memanggil binatang iblisnya. 5 Dark Crane besar semakin dekat dan orang-orang di atas mereka juga terlihat. Hampir semua dari mereka adalah orang tua dan bahkan mereka yang lebih muda juga tidak jauh lebih muda dan berusia lebih dari 100 tahun. Mereka benar-benar berpikir sangat tinggi tentang diri mereka sendiri. Ini harus menjadi elit terbaik dari klan aristokrat Baima. Ketika King Sui melihat pengaturan mereka, dia segera melepaskan niat membunuhnya dengan kekuatan penuh. Ketika King Sui melihat orang-orang ini, dia tidak khawatir sedikitpun. Dia sepenuhnya siap. Dan selain orang tua yang memimpin yang mungkin sedikit rumit untuk ditangani, dia memiliki sarana untuk menyelesaikan yang lain dalam waktu singkat. Ning! King Sui memanggil burung api dan kemudian memberinya pelet gale. Dia memegang pergelangan tangan Luan Luan dan dalam sekejap, muncul di punggung burung api. Lebih baik tetap di Firebird, lebih aman di sini. Beri dia salah satu pil yang saya berikan sebelumnya setiap 15 menit sekali. Ingat, jangan turun. Anda hanya perlu memerintahkan Anda tikus pemakan bumi untuk bekerja sama dengan saya. Petik 2. Aku akan mendengarkan apa yang ayah katakan. Luan Luan memeluk King Sui dan berkata dengan gembira. Dengan lembut menepuk kepala Luan Luan, King Sui kembali untuk kembali ke Diamond Gigantic Elephant. Pada saat itu, kelompok lain sudah berhenti 200 meter jauhnya. Para kultivator memiliki penglihatan dan pendengaran yang luar biasa. Selain itu, binatang iblis terbang besar itu mengambil ruang yang cukup besar di udara. Saat ini, kedua belah pihak saling menatap. King Sui telah melihat mereka sebelumnya. Orang tua yang memimpin agak sulit untuk dihadapi tetapi dia tidak merasa sekuat orang tua dengan tongkat berkepala naga. Dan meskipun yang lain juga kuat, bagi King Sui saat ini, mereka bukan apa-apa. Baima Qiufeng menatap pemuda itu dan pupil matanya mengerut. Dia merasa bahwa orang ini sangat berbahaya. Dan ketika tatapannya mendarat pada gadis di burung api, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Luan Luan masih sangat muda dan dia adalah seorang martial saint. Orang suci bela diri dasar. Meskipun dia hanya seorang martial saint dasar, lelaki tua itu merasa bahwa dia adalah keberadaan iblis lain seperti pemuda itu. Dia memiliki lebih dari 10 binatang iblis di sekelilingnya, masing-masing dari mereka memiliki tingkat saint martial kelas 4 atau lebih tinggi. Yang paling penting, mereka adalah tikus pemakan bumi. Dapatkan itu. Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan 5 bangau gelap segera terbang menuju King Sui. King Sui tidak menyangka orang tua ini begitu tegas dan begitu kejam. Untungnya, dia siap dan dengan 2 peluit, burung api dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, King Sui menggoyangkan Soul Sake Bell-nya ke arah 5 Dark Crane besar. King Sui sangat percaya diri pada Soul Sake Bell. Hampir pada saat yang sama dia mengguncangnya, gajah raksasa berlian melepaskan langkah gajah yang perkasa. Penghindaran berlian seketika. King Sui melihat efek dari serangannya. Dari 5 bangau gelap, 1 mati di tempat, 1 melarikan diri, 1 menjadi gila, menyerang orang-orang di sekitarnya dan dibanting mati oleh lelaki tua itu. Seorang lelaki tua lain yang tertangkap basah kepalanya dipatahkan oleh cakarnya yang tajam. Ketika King Sui mundur, dia melihat mereka berhamburan dan kemudian berkumpul kembali dan menyerbu ke arah King Sui. Pada saat ini, King Sui membuang serangan area paling mematikan yang dia miliki dengan senjata tersembunyinya. Hujan petal di bawah langit. Jarum kotstil 10.000 tahun yang gelap gulita ditembakkan dengan suara ratapan yang nyaring. King Sui adalah yang paling percaya diri dengan serangan senjata tersembunyinya. Untuk berani menantang klan bangsawan yang hebat, yang bisa diandalkan adalah racun dan senjata tersembunyinya. Tinju cepat soliter yang telah diambil King Sui sangat lama sekali ditargetkan untuk memiliki tangan yang fleksibel dan merupakan dasar untuk senjata tersembunyi King Sui. Itu juga karena keterampilan inilah dia bisa sukses dengan senjata tersembunyinya hari ini. 14. Ketika King Sui melepaskan, hujan kelopak di bawah langit, 24 orang dari sisi lain terbelah menjadi 2 kelompok oleh Mighty Elephant Storm, dengan 6 di satu sisi dan 18 di sisi lain. Target Petal Rain Under the Skies miliknya adalah kelompok 18 orang. 14 dari mereka tewas di tempat. Meskipun hasil ini sesuai dengan harapan King Sui diam-diam merasa sangat bahagia. Untuk dapat memusnahkan lebih dari setengah dari mereka, ini sudah cukup untuk meninggalkan bayangan di hati mereka. Meskipun pihak lain cukup terkejut dengan hasil ini, mereka dengan cepat menyebar. Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang senjata tersembunyi seperti itu tetapi masih tahu 1 atau 2 hal tentang mereka, terutama yang mencakup area yang begitu luas. Racun pada senjata tersembunyi itu pasti sangat berharga dan ketika mereka telah menyebar, tidak mungkin baginya untuk menggunakan teknik yang sama pada setiap orang.
Dugaan mereka benar. Namun, inilah yang diinginkan King Sui, bagi mereka untuk dipisahkan. Ini akan memberinya lebih banyak kesempatan. Sejak pertarungan dimulai, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Dia dengan cepat memanggil binatang petir dan mengeluarkan dewa petir dan pedang biduk. Saat itu, pria tua yang memimpin telah maju. Semuanya sampai sekarang terjadi hanya dalam sekejap. Rompi lapis baja bintang 7. Vajra menaklukkan setan. Mata emas berapi-api. Ki Kaisar. King Sui tidak lagi punya waktu untuk menggunakan jimat surgawi tetapi ini sudah cukup. Dan sekarang, dengan keadaan satu dengan gajah, dia melepaskan teknik pedang kombinasi dengan pedang biduk. Ledakan. King Sui, bersama dengan gajah raksasa berlian, dikirim terbang mundur. Apa yang membuat King Sui senang adalah bahwa tingkat tetua ini tidak sebanding dengan leluhur tua klan aristokrat Istana Timur, setidaknya, tidak ketika dia memegang tongkat berkepala naga. Meskipun dia didorong kembali, setelah kemampuan lelaki tua itu melemah, rompi lapis baja bintang 7 King Sui sepenuhnya mampu menahan serangan itu. Selama dia bisa menahan serangan, tidak akan menakutkan untuk berhadapan dengannya. Baru sekarang King Sui melihat senjata orang tua itu. Itu adalah sabit besar. Dia memiliki sabit iblis emas hitam dan gigi naga jahat di alam Valet Jade Immortal tetapi tidak ada orang di sekitarnya yang menggunakan sabit. Karena itu, dia memutuskan untuk mengesampingkannya agar dia dapat memperbaiki senjata di masa depan. Sabit besar ini sangat mirip dengan sabit iblis emas hitam dan bahkan lebih seperti sabit dewa kematian. Saat dia bersentuhan dengannya, King Sui bisa merasakan kekuatan gemetar kemunduran besar darinya. Itu adalah barang bagus lainnya. Kekuatan gemetar ini bisa, di satu sisi, meningkatkan kehebatan orang tua dengan cukup sedikit. Jika bukan karena kekuatan gemetar ini, King Sui tidak harus dikirim terbang dan dia tidak akan merasakan tekanan sedikit pun. Seni mengejar. Setelah tabrakan lain, King Sui menggunakan seni mengejar dan melompat dari punggung gajah berlian raksasa. Saat di udara, dia mengambil Gale Pellet dan kecepatannya meningkat pesat. Kecepatan adalah kekuatan. Kecepatan bisa melawan segalanya. Serangan petir Valet. Saat ini, binatang petir di sebelah King Sui melumpuhkan seorang tetua dengan serangan petir Valet. Luan-Luan segera memerintahkan tikus pemakan bumi untuk berkerumun. Saat itu, 8 orang yang tersisa berlari menuju Luan-Luan. Namun, beruang batu lapis baja api surgawi mengeluarkan teriakan besar. Penyebaran api merah murni mendarat dengan cepat seperti hujan, menghentikan orang-orang tua di jalur mereka. Hujan meteor yang berapi-api. AST-802 Baima Qiufeng, pertarungan yang sangat mudah. Hujan meteor yang berapi-api. Meskipun beruang batu lapis baja api surgawi tidak terlalu kuat atau setidaknya tidak cukup kuat untuk orang-orang ini, mereka masih tidak berani merasakan bola api yang jatuh itu dengan tubuh mereka sendiri. Bahkan ketika King Sui berada di tengah pertempuran, dia akan terus memantau pergerakan Luan-Luan dengan cermat. Dia telah menyingkirkan Thunderous Beast setelah melepaskan Thunderbolt pada beberapa pria tua. Dengan kecepatan mereka berkurang sedikit dan efek melemahnya King Sui, seluruh pertempuran tampaknya telah jatuh dengan sangat mudah ke dalam kendalinya. Itu memang terlihat sangat sederhana tetapi itu karena King Sui telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama untuk mencapai hasil seperti itu. Jika itu diubah menjadi waktu dalam alam Valet Jade Immortal, hari-hari yang dia habiskan untuk berkultivasi akan terlalu lama. Selain itu, seni kultivasinya sangat luas dan mendalam. Bukan kebetulan bagi King Sui untuk memiliki pencapaian yang dia miliki hari ini. Semuanya adalah hasil kerja keras King Sui. Klan aristokrat Baima lebih rendah dari klan aristokrat Istana Timur. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa King Sui telah melenyapkan klan Istana Timur sendirian. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani memprovokasi dia tidak peduli seberapa berani mereka. Baima Qiufeng, leluhur tua dari klan aristokrat Baima, benar-benar menyesali ini sekarang. Itu memalukan bahwa sudah ada korban di klan Baima aristokrat. Saat dia menatap pemuda itu, dia sudah merasakan niat membunuh dan potensi bahaya yang mengintai di dalam pemuda itu. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu tanpa ragu sedikit pun. Tapi dia tidak tahu apakah itu keputusan yang bijaksana atau kesalahan. Keputusan yang dia ambil adalah air yang tumpah yang tidak bisa diambil kembali. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai kematiannya hari ini. Luan-Luan duduk di belakang Firebird. Firebird akan terus-menerus menghembuskan nether balls yang kuat. King Sui juga telah memerintahkan gajah raksasa berlian untuk tinggal di samping burung api dan melakukan langkah gajah perkasa dari waktu ke waktu. Ini cukup merusak. Luan-Luan memiliki busur naga merah yang diberikan King Sui padanya sebelumnya di tangannya.
Dia akan menembak beberapa pria tua dari waktu ke waktu tanpa banyak harapan karena serangannya semua dihindari oleh mereka. Tua dan tidak berguna. Tidak hanya itu, Anda telah membuat keputusan yang buruk. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menghadapi leluhur Anda. King Sui mendengus dingin saat dia menembakkan bola besi buram 1000 tahun dari tangannya. Meteor hancur. Saat dia memaksa lelaki tua itu untuk mundur, dia tiba-tiba berlari ke arah beberapa lelaki tua yang tersisa sambil berteriak kepada Luan-Luan untuk berhati-hati. Api abu-abu tiba-tiba muncul di antara tangannya dan dengan cepat membentuk bola api. Dia kemudian melepaskannya ke arah lawan-lawannya. Diamond Gigantic Elephant melakukan Diamond Sword Ki diikuti oleh Diamond Evasion seketika sebelum berlari ke arah pria tua yang telah dikunci. Sisanya berusaha menyerang gajah raksasa berlian, namun bola api primordial King Sui telah menyusul mereka. Ledakan. Orang-orang tua yang telah dikunci tidak berdaya untuk melawan dan dikirim terbang oleh serangan Diamond Gigantic Elephant. Selain itu bola api primordial yang telah tersebar bertabrakan satu sama lain tepat pada saat ini. Gajah raksasa berlian sudah pergi sejak lama. Bola api primordial yang hancur tersebar ke segala arah. Meskipun lawan telah bergegas mundur, dua leher pria tua yang malang hangus dan mereka mati seketika di tempat. Salah satu pria tua yang bergerak mundur mendapat masalah dengan 7 tikus pemakan bumi milik Luan-Luan. Mata pria tua yang menyedihkan itu melebar ketakutan. Meskipun dia berjuang dengan sekuat tenaga, sulit bagi kekuatannya yang melemah untuk menahan serangan tikus pemakan bumi. Baima Qiufeng sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia meninggalkan King Sui dan bergegas menuju Luan-Luan. King Sui sudah waspada. Tidak mungkin dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dua bola api primordial dikirim untuk menghalangi jalan Baima Qiufeng. Lawan menghindari mereka dan terus maju. 10.000 Cold Steel Needle yang disusun dalam formasi segitiga ditembakkan ke arah pria tua itu. Pada saat ini, dia sudah berdiri di antara lelaki tua itu dan Luan-Luan saat dia dengan tenang mengirimkan jimat surga turun. Itu adalah Descending Heavens jimat dengan akurasi sempurna, hanya saja efeknya tidak terlalu mengesankan. Hanya ada 6 pria tua yang tersisa, termasuk leluhur tua dari klan aristokrat Baima ini. King Sui tidak terlalu tertekan. Klan ini tidak berdaya menghadapi Five Colored Poison. Jika lawannya bisa menahan racun 5 warnanya, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Penjahat, kamu adalah pelaku kejahatan. Baima Qiufeng berteriak keras. Sekarang dia telah menyaksikan konsekuensi dari klan Baima dan berteriak dengan enggan. Apa yang datang sekitar, pergi sekitar. Anda harus menyadari hal ini. King Sui memberi tahu lelaki tua itu dengan suara dingin. Tidak kusangka kamu benar-benar menggunakan racun dengan cara ini. Aku salah hitung. Kata-kata Baima Qiufeng pucat dan lemah. Beberapa racun di dunia 9 benua berbentuk gas tetapi mereka memiliki proses penyebaran. Orang dengan kekuatan yang lebih kuat akan dapat menghindar karena racun yang lebih beracun biasanya berwarna cerah, kecuali mereka tidak bisa bergerak. Selama pembudidaya Peak Martial Saint bisa bergerak, dia akan dapat menghindari ini tanpa kesulitan. Selain itu, mencoba meracuni Martial Saint melalui saluran pernapasan mereka pada dasarnya sia-sia karena mereka mampu menahan napas. Kebanyakan penggarap racun menerapkan racun pada senjata mereka, beberapa juga menggunakan senjata tersembunyi seperti yang dilakukan King Sui. Dengan kecepatan dan kekuatan yang layak, orang-orang secara alami belajar sendiri tentang cara menangani senjata tersembunyi. Tapi dia belum pernah melihat orang yang menggunakan senjata tersembunyi dengan cara yang rumit dan seram seperti King Sui. Wajar bagi lelaki tua seusia ini untuk menyaksikan banyak teknik bela diri yang serupa. Tetapi perbedaan antara itu dan senjata racun yang digunakan pemuda ini sama berbedanya dengan cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Dia akan menghindari senjata tersembunyi King Sui jika dia bisa. Jika dia tidak bisa, dia akan menangkis mereka dengan senjata tetapi dengan cepat akan mundur. Untungnya hal-hal yang ditembakkan lawannya akan kehilangan kekuatan setelah melawan beberapa kali. Namun meski begitu, ini membuatnya sakit kepala yang sangat parah karena membuatnya merasa seolah-olah dia tidak mampu mengerahkan kekuatan di tubuhnya. The Earth Devouring Mice juga menunjukkan penampilan mereka yang menakutkan. Dengan daya tahan mereka yang sangat tangguh, kecepatan yang tidak masuk akal, dan gigitan mereka yang berkarat, mereka mampu mengambil nyawa seorang pembudidaya Peak Martial Saint. Beruang batu lapis baja api surgawi berfungsi sebagai perisai di tengah. 4 pembudidaya Peak Martial Saint yang tersisa benar-benar diikat oleh Firebird, Diamond Gigantic Elephant serta 10 Earth Devouring Mice Luan-Luan dan Heavenly Fire Armored Rock Bear. King Sui menghela nafas lega. Peluang menang sudah diputuskan antara dia dan klan aristokrat Baima. Dia tahu dia harus menang, jika tidak semuanya akan berakhir untuk Istana Surgawi dan klan King.
Setelah mereka menarik diri satu sama lain sekali lagi, lelaki tua itu memandang King Sui dan mengacungkan sabit raksasa di tangannya. Neih, tetangga kuda yang keras dan jelas terdengar. Murid King Sui berkontraksi saat dia menatap binatang mitos di samping pria tua itu. Seluruh tubuhnya seputih salju dan panjangnya sekitar 10 meter. Itu memiliki penampilan yang persis seperti kuda putih yang King Sui kenal, hanya saja kuda putih ini sepenuhnya ditutupi dengan sisik putih salju dan memiliki tanduk ungu sekitar 2 meter di kepalanya. Apa itu tadi? Pegasus? Atau unicorn? King Sui tidak mengerti tentang makhluk ini. Itu memiliki kekuatan sekitar 1 bintang, yang sangat kuat. Apa hubungan antara makhluk ini dan klan Baima aristokrat? Ini adalah kuda putih kan? Tepat ketika King Sui masih tidak mengerti tentang binatang mitos 1 bintang ini, kuda putih, itu meringkik dengan jelas dan keras. Cahaya redup muncul di leluhur tua klan Baima aristokrat saat itu secara bertahap menjadi jelas, menyelimuti pria tua itu dalam perlindungannya. Baima Asteris Perlindungan. Catatan TL, Baima juga berarti kuda putih. Mati, bocah. Pria tua itu mengacungkan sabit di tangannya saat dia sekali lagi bergegas menuju King Sui. King Sui tiba-tiba menembakkan bola besi buram 10.000 tahun. Di atasnya, itu diluncurkan dengan kekuatan penuhnya saat dia mengunci lawannya. Bang! Di luar dugaan King Sui, leluhur tua klan Baima aristokrat sebenarnya tidak berusaha untuk menghindar dan dia malah menahan serangan ini. Apa yang membuat King Sui lebih terkejut adalah bahwa serangannya terus ditentang oleh cahaya putih di tubuh pria tua itu. Keringat langsung terbentuk di dahi King Sui. Apa ini? Negara yang tak terkalahkan? Atau apakah ada batasan untuk lapisan perlindungan itu? Jika ini membuat teknik senjata tersembunyi dan racunnya tidak efektif, bukan hanya dia tetapi Luan-Luan juga akan berada dalam bahaya. Untuk sesaat King Sui cemas seperti semut di wajan panas. Dia menahan serangan lawannya dan mencoba memikirkan sesuatu pada saat yang sama. Jika lawannya benar-benar memberikan perlindungan ini, maka dia pasti akan memiliki teknik membunuh. Hahaha, mari kita lihat apakah kamu memiliki trik lagi hari ini. Tidak perlu menahan diri. Pria tua itu tertawa gila saat dia sekali lagi berlari menuju King Sui. Sabit raksasa di tangannya menyapu King Sui meninggalkan jejak api hitam. King Sui menyipitkan mata dan bidang penglihatannya menyempit. Pada lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, jarum kotstil 10.000 tahun ditembakkan dengan keras keluar dan terbang menuju sabit pria tua itu. King Sui menyeka jejak darah di sudut mulutnya tetapi senyum muncul di wajahnya sebagai gantinya. Sepertinya lingkaran cahaya di tubuh lawannya sama sekali tidak terkalahkan. Itu hanya memiliki perlawanan yang sangat tangguh. Jarum kotstil 10.000 tahun yang sehalus rambut sapi dari sebelumnya benar-benar berhasil menembus 1 inci ke dalam lingkaran cahaya. Sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat melakukan kontak dengan tubuh lawan. Namun demikian, hasil ini telah mengejutkan pria tua itu dan juga membuat King Sui bernafas lega. Jarum yang menusuk dari tadi telah menyebabkan lingkaran cahaya sedikit bergetar. Ini membuat King Sui tahu bahwa dia masih memiliki harapan. Jika itu adalah keadaan yang tak terkalahkan, itu akan benar-benar berakhir baginya hari ini. Jarum kotstil 10.000 tahun King Sui ditembakkan terus-menerus di tempat yang berbeda. Dia ingin menemukan titik lemahnya. Jika dia bisa menghancurkannya, maka mungkin lapisan perlindungan ini akan runtuh. Baima Qiufeng sepertinya juga menyadari rencana King Sui. Gerakan sabitnya semakin cepat saat dia mendekat dengan agresif. Dia tidak akan membiarkan King Sui memiliki kesempatan. Melihat bagaimana pria tua itu tampaknya tidak terburu-buru, King Sui tahu bahwa perlindungan ini hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat. Dia memanggil binatang petir. Tanpa disadari, cukup banyak waktu telah berlalu. Serangan petir valet. Begitu Thunderous Beast dipanggil, ia berlari ke arah Luan-Luan. Begitu Luan-Luan melihat binatang guntur, dia tahu bahwa kesempatannya ada di sini. Pria tua lainnya dibunuh oleh tikus pemakan bumi dengan bantuan serangan petir valet. King Sui tidak menyingkirkan binatang petir untuk saat ini. Dia menyuruhnya terus menyerang 3 pria tua Peak Martial Saint yang tersisa dengan Thunderbolt-nya. Mereka tidak bisa menghindari Thunderbolt. Awalnya mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi kemudian mereka secara bertahap menyadari bahwa tidak hanya refleks mereka yang semakin lambat, tetapi juga gerakan mereka. Sayangnya pada saat mereka menyadari hal ini, sudah terlambat. Langkah gajah yang perkasa. Tikus pemakan bumi juga berlari ke arah pria tua yang mencoba melarikan diri sendiri. Dengan perbedaan besar antara kecepatan mereka, tikus pemakan bumi seperti sekelompok setan yang menakutkan bagi mereka. Orang tua itu menyaksikan hati yang sakit ketika tulang punggung klan Baima aristokrat mati satu persatu dengan kesedihan dan kesedihan yang luar biasa. Dia menoleh dan mengunci King Sui.
Sabit hitam raksasa di tangannya berkilau dengan warna putih keperakan yang aneh saat meretas ke arah King Sui. King Sui mengatupkan rahangnya. Pedang biduk di tangannya tiba-tiba menghilang saat belati hitam legam dengan panjang sekitar 1 kaki muncul di tempatnya. Perlindungan dewa. King Sui tidak menghindar atau berlari saat dia membiarkan sabit lawannya mendarat di bahunya. Dia menunggu sampai tenggelam ke dalam dagingnya sebelum menggunakan teknik Divinity Protection. Orang tua klan Baima aristokrat juga kaget karena serangannya bisa dihindari. Namun dia tidak tahu mengapa pemuda ini tidak menghindar. Tepat ketika dia terkejut, King Sui bergerak. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menyadari bahwa sabitnya sebenarnya tidak membelah bocah ini menjadi dua tetapi malah dibelokkan. Dia terkejut saat dia berteriak, "Sialan," dalam hati. Baima Qiufeng sangat percaya pada perlindungan Baima ini. Tapi dia tidak tahu mengapa dia masih sangat panik sekarang. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kali ini. Belati naga racun. Sangat beracun dan sangat tajam. Belati naga racun di tangannya menusuk dengan cepat ke depan. Selain itu adalah teknik pedang gelombang ke-6. Orang tua itu tiba-tiba merasakan perlindungan Baima goyah saat gelombang energi mengalir ke arahnya. Pada saat itu, dia jelas merasakannya, dia akan tamat. AST-803 kemenangan-kemenangan serangkaian Wave Essence ditembakkan ke arah Baima Qiufeng. Gelombang ke-6 yang ditembakkan tiba-tiba telah menembus orang tua itu. Namun, itu tidak cukup untuk membunuhnya dulu. King Sui sedikit bingung. Kekuatannya hampir terkuras tetapi dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat dilewatkan yang dia temukan saat menggunakan perlindungan Divinity pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, lelaki tua itu melontarkan tatapan ganas dengan ekspresi jahat, mencengkeram sabit dan mengayunkannya ke arah King Sui. King Sui terpaksa mundur dengan cepat setelah itu. Saat Dewa Petir King Sui berbenturan dengan sabit orang tua itu, sebuah kekuatan kemarahan beredar di seluruh tubuhnya. Dia marah tetapi tidak punya cara lain untuk melawan serangan Baima Qiufeng. Tepat saat dia akan menyerah, sebuah kekuatan besar tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Kekuatan, kelahiran kembali, merusak. Kekuatan memaksa mengalir seketika ke dalam Poison Dragon Dagger di tangannya, lalu dia dengan cepat menggunakan kartu truf pamungkasnya. Kerusakan parah. Bang! Meskipun dipukul mundur oleh Baima Qiufeng, dia membiarkan dirinya tersenyum puas saat dia melihat ekspresi tidak percaya perlahan muncul dari wajah lelaki tua itu. Baima Qiufeng terhuyung beberapa saat sebelum dia jatuh ke tanah. Pertempuran telah berakhir dengan total 25 mayat dari klan aristokrat Baima dalam rentang waktu kurang dari 15 menit. King Sui melihat ke langit dengan senyum kemenangan. Sulit dipercaya bahwa dia benar-benar menang tanpa hambatan. Ayah, kita menang. Luan-Luan melompat ke atasnya dengan gembira. King Sui memeluk putrinya yang bersemangat saat dia melompat ke pelukannya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran adrenalin yang begitu tinggi. King Sui melepaskan pelukannya dari Luan-Luan dan berkata, "Kembalilah ke rumah dan beritahu semua orang kabar baik. Saya akan mengurus kekacauan ini sementara itu." Petik 2. Baiklah, ayah. Luan-Luan menjawab dengan nada senang sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada King Sui dan pergi. King Sui turun ke bawah dan mengambil beberapa senjata yang layak dan beberapa sachet sutra interspatial. Namun, dia masih bingung tentang satu hal, kuda putih itu tidak bisa ditemukan. King Sui tidak tahu apakah itu binatang iblis yang telah dijinakkan Baima Qiufeng secara pribadi atau binatang iblis yang diturunkan dari generasi ke generasi di klannya. Sebagian besar klan di dunia 9 benua memiliki warisan yang diturunkan kepada keturunannya, baik itu garis keturunan, keterampilan bertarung, atau binatang penjaga. Namun, ini semua mungkin dengan premis bahwa orang yang mewariskan warisan harus masih hidup. King Sui merasa bahwa warisan yang diturunkan ke klan aristokrat Baima adalah kuda putih sebelumnya. Ketika lelaki tua itu meninggal, kuda putih itu menghilang ke udara. Itu hanya asumsi tetapi kemungkinan teori itu menjadi kebenaran cukup tinggi. Barang-barang yang diturunkan dari generasi ke generasi biasanya merupakan barang-barang yang bernilai. Golden Bloodliness dan Violet Bloodliness, misalnya, memiliki peluang tertentu untuk diturunkan ke keturunannya. Mereka yang mewarisi garis keturunan seperti itu secara alami akan mewarisi manfaat mereka. Selain itu, garis keturunan tidak dapat dilemahkan tetapi mereka masih bisa menghilang dari dunia jika seluruh klan dimusnahkan. Tidak semua orang akan cukup istimewa untuk mewarisi garis keturunan seperti itu. Di antara 10 keturunan dalam sebuah klan, hanya satu yang memiliki kesempatan untuk mewarisi garis keturunan emas atau garis keturunan valet.
Ini akan menjelaskan mengapa klan aristokrat lebih suka membiarkan banyak anak dan cucu, termasuk anak haram. Selama mereka mewarisi garis keturunan yang berharga, mereka akan disambut di klan dan diperlakukan dengan sangat hati-hati dan hormat. Mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu akan dapat menerima pelatihan dan kultivasi terbesar di dunia. Setelah beberapa saat tertunda, King Sui mengambil rampasan perangnya dan terbang kembali ke rumah dengan Firebird-nya. Dia tidak bisa melihat Luan-Luan dalam perjalanan kembali, jadi dia pasti sudah kembali ke kediaman King. King Sui tidak terburu-buru untuk membuka sachet sutra interspatial pria tua itu untuk saat ini. Dia tidak terlalu tertarik pada mereka dan sekarang bukan waktu terbaik untuk memeriksa isinya dulu. Paling tidak, leluhur tua klan Baima aristokrat mungkin memiliki beberapa barang berharga di dalam sachet sutra interspatialnya. Dia sedang terburu-buru untuk pulang sekarang, jadi dia berencana untuk membuka sachet dan memeriksa barang-barang dengan hati-hati setelah dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia telah membunuh 25 orang dari pertempuran ini dan dengan 4 orang sebelumnya yang datang terakhir kali, mereka mungkin adalah beberapa anggota terkuat dari klan aristokrat Baima. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai klan aristokrat kelas 3, meskipun lebih kuat dari klan aristokrat Zuoshi. Meskipun demikian, perbedaan kecil masih bisa menimbulkan ancaman mematikan. Jika klan aristokrat Zuoshi menantang klan aristokrat Baima, dalam kasus ini klan aristokrat Zuoshi akan kalah dalam pertempuran. Ketika King Sui kembali ke rumah, hari masih pagi sebelum tengah hari. Seluruh klan King serta istana surgawi dipenuhi dengan suasana perayaan. Berita pemusnahan klan aristokrat Baima telah menyebar ke seluruh benua Greencloud dalam waktu yang cepat. Bagaimanapun, itu adalah klan aristokrat tertinggi. Sama seperti klan aristokrat Zuoshi. Semua orang di benua Greencloud telah menerima berita itu segera setelah berita itu tersebar, termasuk klan aristokrat yang kuat di setiap kota di benua Greencloud. Ketika berita pertama tentang pemusnahan klan aristokrat Zuoshi telah menyebar ke setiap rumah tangga, ada banyak yang mempertanyakan kemampuan King Sui untuk mengalahkan klan yang begitu kuat. Mereka merasa bahwa keberuntungan wanita ada di pihaknya ketika dia berhasil menghancurkan seluruh klan. Tapi keberuntungan wanita tidak akan pernah memberikan keberuntungan seperti itu dua kali kepada pria yang sama. King Sui tidak bisa beruntung sepanjang waktu, jadi semua orang yakin akan kekuatannya, serta kekuatan istana surgawi ketika Baima aristokrat klan telah dikalahkan. King Sui menyapa semua orang di klan King dengan senyuman sebelum dia kembali ke kamarnya untuk membasuh tubuhnya. Membersihkan diri setelah setiap pertempuran berdarah adalah kebiasaan lamanya. Ketika dia selesai, hari sudah hampir sore. Klan King telah mulai menyiapkan berbagai hidangan yang menyenangkan sebagai pesta perayaan kemenangan King Sui dan Luan-Luan. Aroma makanan yang lezat telah menyebar ke seluruh istana surgawi, menyebabkan banyak orang mengeluarkan air liur untuk mencicipi makanannya. Sejumlah kereta binatang berlari di sepanjang jalan lebar dengan kecepatan tinggi. Di dalam salah satu gerbong, seorang pria parubaya berbicara kepada seorang lelaki tua yang memejamkan matanya, "Tuan ke-8, apakah menurut Anda istana surgawi akan membunuh kita semua?" Orang tua yang dipanggil sebagai Tuan ke-8 membuka matanya yang jernih namun tidak serasi, memancarkan aura kebijaksanaan dan perlawanan melalui ekspresinya. Aneh rasanya memiliki mata seperti itu untuk orang tua seperti dia. Begitu kita meninggalkan benua Greencloud, kita akan baik-baik saja. Jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin terbunuh kapan saja. Lelaki tua itu tidak tampak pahit, seolah-olah semuanya normal. Lalu apakah kita akan membalas suatu hari nanti? Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati. Membalas. Dengan apa kamu akan membalas? Kami beruntung bisa menjaga klan Baima tetap hidup saat ini. Tuan ke-8 menghela nafas. Hari ini akhirnya datang. Dan seperti yang saya duga, klan kami telah dipotong oleh beberapa generasi. Tuan ke-8 berbicara sambil menatap pemandangan di luar kereta binatang, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Ah, apakah itu berarti kamu tahu bahwa hari ini akan terjadi? Pria parubaya itu bertanya dengan terkejut. Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Kenapa kamu mengatakan itu? Pria parubaya itu bingung dengan kata-kata lelaki tua itu. Keluarga Baima korup, luar dan dalam. Tidakkah Anda berpikir bahwa kematian sudah dekat bagi orang-orang korup di klan kita? Kami telah mematuhi sebagian besar aturan leluhur klan tetapi kami masih menghadapi bahaya besar meskipun manajemen yang baik. Sangat sulit untuk bertahan hidup seperti ini. Setelah dipaksa ke benua Greencloud, klan Baima tidak hanya terus tumbuh tanpa kehati-hatian, leluhur tua juga bermaksud menunjukkan kemegahannya. Dia selalu menjadi orang yang bijaksana, jadi saya tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu kali ini.
Tuan ke-8 menggelengkan kepalanya. Lalu kita mau kemana? Benua melihat selatan. Lupakan benua tengah. Jika mereka tahu tentang situasi kami akan diejek lebih jauh. Tuan ke-8 tetap tenang saat dia menyampaikan rencananya. Maka masa depan klan aristokrat Baima ada di tangan Tuan ke-8, kata pria paruh baya itu dengan lembut. Kerutan Raja ke-8 perlahan muncul di dahinya saat dia terus diam setelah itu. Prajurit bela diri dari benua Green Cloud telah mendiskusikan insiden itu dengan klan aristokrat Baima selama berhari-hari. Itu dianggap sebagai masalah serius, karena semua orang tahu bahwa benua Green Cloud adalah benua terlemah di dunia 9 benua. Setiap klan bangsawan kuat dari benua lain dapat dengan mudah menaklukkan seluruh benua Green Cloud dengan mengklaim posisi teratas. Namun, mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun dengan melakukannya, kecuali jika mereka dipaksa keluar oleh benua mereka sendiri tanpa tempat lain untuk pergi. Sekte tertinggi di benua Green Cloud paling ditakuti oleh klan aristokrat tertinggi dari benua lain. Dalam kebanyakan kasus, itu berarti berita buruk, karena jika mereka melangkah ke kota mereka, kemungkinan besar korban invasi adalah diri mereka sendiri. Kenaikan tiba-tiba Istana Surgawi dalam kekuasaan adalah kabar baik bagi benua Green Cloud. Jika Istana Surgawi terus menunjukkan kemampuan mereka dalam mempertahankan posisi mereka di benua Green Cloud, maka klan kuat dari benua lain akan berpikir dua kali untuk membuat keributan di sini. Paling tidak, klan aristokrat tertinggi akhirnya akan memperhatikan benua Green Cloud jika mereka melakukan perjalanan ke benua lain. Setiap kali beberapa klan dari benua tengah melangkah ke benua Green Cloud, penduduk setempat akan menjadi takut-takut dalam ketakutan bahwa mereka akan menaklukkan tanah mereka karena reputasi mereka sebagai tuan rumah pejuang bela diri yang kuat di benua tengah. Namun, jika seseorang dari benua Green Cloud melangkah ke benua tengah, tidak ada yang akan memperhatikan. Terlepas dari diskusi animasi tentang klan dan benua di antara publik, klan King, di sisi lain, berada dalam suasana perayaan karena suasananya penuh dengan keceriaan dan suara-suara yang hidup. Meskipun King Sui memasang senyum di wajahnya, ada hal lain yang mengganggunya bahkan sebelum klan aristokrat Baima tiba untuk memulai pertarungan. Itu ada hubungannya dengan Di Chen. Beberapa hari yang lalu, Di Chen mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan klan King segera setelah masalah dengan klan aristokrat Baima diselesaikan. Sekarang pertempuran telah berakhir, dia akan segera pergi tetapi dia tidak tahu persis kapan itu akan terjadi. Setelah makan siang, King Sui dengan cepat menarik tangan Di Chen dan membawanya keluar dari ruang makan. Dia membiarkannya melakukannya sambil menertawakan betapa gugupnya dia. Terlepas dari sikapnya yang tegang, dia merasa tersentuh mengetahui betapa khawatirnya dia tentang kehilangannya. Sebelum klan Baima aristokrat tiba di benua Green Cloud, dia tidak terlalu gelisah seperti sekarang. Dia merasa senang mengetahui betapa dia berarti baginya sekarang. Saya pikir sudah waktunya Anda harus memberitahu suami tercinta Anda kemana Anda berencana pergi. Dia terdengar serius tetapi bukan King Sui jika dia tidak menggoda Di Chen sesekali. Apakah Anda ingat tuan yang saya katakan sebelumnya? Dia juga pendeta Istana Misty Hall sebelumnya. Di Chen tersenyum. Dia tidak berkomentar lebih jauh tentang bagian suaminya. Kamu memang menyebutkannya sebelumnya. Apakah dia masih hidup? King Sui menatap Di Chen dengan terkejut. Ya, kali ini aku akan pergi menemui tuanku. Saya akan berlatih di bawah bimbingannya selama beberapa tahun lagi. Di Chen menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Chen, aku memiliki keyakinan bahwa aku bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya, kata King Sui dengan lembut sambil menatap mata Di Chen. King Sui, dengarkan aku, teknik yang aku pelajari membutuhkan terobosan. Saya akan kembali segera setelah saya mencapai tujuan saya. Setelah itu kita akan bersama lagi. Di Chen berkata dengan nada lembut sambil sedikit menundukkan kepalanya. Hati King Sui tersentak, yang mendorongnya untuk memeluknya dan mulai mencium bibir merahnya dengan penuh semangat. Di Chen perlahan membalas ciumannya, mungkin karena dia harus segera berpisah dengannya. King Sui terus memeluknya sambil menggeser tangannya ke bawah tubuhnya yang menggerahkan. Saat dia tertangkap pada saat itu, dia menyelipkan tangannya ke atas dan meraih sensualnya. Kehalusan dan sensasi kenyal membuat King Sui bergetar karena kegembiraan. Di Chen gemetar karena sentuhannya tetapi tidak berusaha menghentikannya untuk melanjutkan. Dia memeluk lehernya dengan lembut dan menggerakkan bibirnya ke telinganya, membiarkannya mencium lehernya. Kemudian dia berbisik, jangan memaksakan keberuntunganmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. King Sui terkekeh sambil meremasnya dengan lembut. Sensasi ini seperti yang dia ingat dari waktu dalam mimpi di antara lautan bunga dengan Di Chen. Dia bisa mencium bau harum manis saat dia mencium kulit lehernya yang seperti batu giok. King Sui bisa menenggelamkan dirinya dalam aroma meskipun aromanya halus.
Aroma itu menawan dan memikat indranya, seolah-olah itu adalah aroma terbaik di dunia. Chen haruskah aku mengirimmu pergi saat itu? King Sui bertanya dengan senyum tulus. Tuan akan datang dan menjemputku, jadi jangan khawatir. Dia telah memperlakukanku seperti putrinya sendiri, jadi jika dia berusaha menyakitiku, dia tidak perlu menunggu sampai 1 dekade kemudian untuk melakukan itu padaku. Meskipun King Sui masih skeptis tentang tuannya, dia memberikan anggukan meyakinkan kepada Di Chen. Dia bersumpah untuk bertemu dengannya yang disebut Tuan suatu hari nanti dan memastikan bahwa Di Chen akan aman apapun yang terjadi. AST 804 bunga ember hitam, es dingin 10.000 tahun. King Sui kembali ke ruang makan bersama Di Chen setelah percakapan berakhir. Dia memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari berikutnya bersamanya setelah mengetahui bahwa dia akan pergi dalam 2 atau 3 hari lagi. Di sore hari, King Sui kembali ke kamarnya dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Masalah dengan klan aristokrat Baima sudah diselesaikan. King Sui jelas tahu bahwa sisa anggota klan aristokrat Baima akan melarikan diri ke benua lain setelah kekalahan leluhur lama mereka. Dia tidak berencana untuk sepenuhnya memusnahkan seluruh klan mereka, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali tingkat kekuatan mereka sebelumnya selama 500 tahun, jika sama sekali. Selama sisa minggu ini, dia berencana membuat persiapan untuk memperbaiki batch pil obat, menstabilkan ranah kultivasinya sendiri dan membimbing anggota klan King untuk lebih mengembangkan kekuatan mereka. Dia dengan bersemangat melihat skor sachet sutra antar spasial yang telah dia selamatkan dari pertempuran dengan klan aristokrat Baima. Pada tingkat ini, hampir semua orang di klan King akan memiliki sachet sutra interspatial sendiri. Sachet sutra interspatial hampir secara eksklusif merupakan hak istimewa dari martial science. Hampir setiap martial saint akan memiliki item yang sangat banyak akal setelah menembus ke tingkat itu. Ketika King Sui melihat banyak sachet di depannya, dia merasa bahwa setiap sachet akan berisi setidaknya 1 barang berharga. Pada saat itu, dia sangat gembira, seolah-olah dia secara tak terduga menabrak tambang emas. Sachet sutra interspatial sebenarnya dapat digunakan oleh prajurit bela diri Xiantian manapun karena sachet tersebut tidak memiliki metode keamanan berbasis indera spiritual untuk mencegah orang lain menggunakannya, itu semata-mata dibuat untuk tujuan menyimpan barang. King Sui kemudian mengambil salah satu sachet sutra interspatial secara acak. Saat dia membuka bungkusnya, dia bisa melihat sebagian besar barang-barang perak dan emas, serta sejumlah besar uang. Ini normal, pikirnya. Manusia akan membawa uang kemanapun mereka pergi, terlepas dari apakah mereka pejuang bela diri atau rakyat jelata. Ada juga 1 set pakaian baru dan sekumpulan obat-obatan dalam botol yang bisa menyembuhkan luka dan membantu kultivasi. Selain itu, ada juga koleksi biji, dan item kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tampak tidak berharga di mata King Sui. Beberapa sachet sutra interspatial berikutnya mirip dengan yang pertama, tetapi King Sui memang menemukan 1 set bahan obat menarik yang telah diatur sebelumnya untuk membentuk semacam resep alkimia. King Sui mencatat kumpulan bahan di dalam pikirannya dengan tenang dengan mata tertutup. Dia mencoba menganalisis berbagai kombinasi dengan bahan-bahan ini dan hasil akhir yang akan dihasilkan oleh setiap kombinasi. Jika dia berteori satu kombinasi akan gagal, maka dia akan beralih ke kombinasi berikutnya. Untungnya, tidak ada banyak bahan untuk memulai, jadi dia bisa dengan cepat menentukan 1 set kemungkinan kombinasi. Setelah 1 jam, King Sui perlahan membuka matanya. Dia berakhir dengan kombinasi yang mengarah ke pil obat yang menyegarkan. King Sui melirik lagi ke dalam kantong sutra yang berisi lusinan bahan berharga, semuanya berusia sekitar 5.000 tahun. Setelah 1 jam menggabungkan bahan-bahan di kepalanya, dia berakhir dengan pil obat dengan kemampuan yang menyegarkan, kemungkinan besar dalam hal meningkatkan indera atau energi spiritual seseorang untuk sementara. Terlepas dari kemungkinan besar kombinasi tersebut, itu mungkin cerita yang berbeda begitu dia benar-benar mulai memperbaiki pil. Kemungkinan gagalnya mungkin tinggi juga, bahkan jika dia sudah menyimpulkan bahwa itu kemungkinan besar adalah kombinasi dari bahan-bahannya. Selain itu, dia hanya memiliki 1 set bahan, yang berarti tidak akan ada kesempatan lagi untuk memurnikan pil lagi jika upaya pertama gagal. Dia menyimpan bahan-bahannya untuk saat ini dan terus mencari sisa sachet. Yang tersisa berisi banyak item berguna juga, seperti inti, tulang, otot, dan kulit dari berbagai binatang iblis. Barang-barang ini dianggap sebagai beberapa barang paling berharga yang ditemukan di dunia 9 benua. Inti dan tulang binatang iblis dapat digunakan untuk memperbaiki obat-obatan dan menempa peralatan. Daging binatang iblis dikenal gurih, dan kulit binatang iblis dapat digunakan untuk memperbaiki jenis baju perang, tetapi untuk King Sui, dia telah menggunakannya sebagai gantinya untuk menggambar jimat. Sayangnya,
Kulitnya bukan dari binatang iblis tingkat Martial Saint, jadi dia segera membuangnya. Dia mungkin bisa menjualnya demi uang, tetapi uang bukan urusannya untuk saat ini. Dan kemudian, di sudut matanya, dia melihat dua bunga Black Ember di dalam salah satu sachet. King Sui berseru kaget ketika dia melihat dua bunga hitam itu. Dia sebenarnya tidak berharap orang tua dari klan Baima aristokrat memiliki bunga Black Ember yang telah dia cari di mana-mana untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendapatkan bahan lain untuk pelet penguatan Meridian Ren. Yang dia butuhkan selanjutnya adalah beberapa bahan aneh yang, bagaimanapun, hampir tidak mungkin ditemukan sendiri. Jika dia dapat menemukan 4 bahan yang tersisa 5.000 tahun 5 Kisun Grass, 5.000 tahun Sky Penetrating Grass, 8 Immortals Grass, dan air es 5.000 tahun, dia akan dapat melanjutkan dengan penyempurnaan pelet penguatan Meridian Ren. Resep pelet penguatan Du Meridian hampir selesai. King Sui memiliki perasaan bahwa ada hubungan yang tak terlukiskan antara pelet penguatan Meridian Ren dan pelet penguatan Meridian Du, tapi dia tidak tahu mengapa untuk saat ini. Dia telah menemukan banyak barang dari sachet sutra, tetapi kebanyakan tidak menarik untuk dilihat. Setelah dia mengobrak-abrik sebagian besar sachet, dia ditinggalkan dengan 3 yang terakhir. King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi untuk 3 yang tersisa, karena tidak ada yang berbeda dari mereka. Meskipun bunga Black Ember tidak terlalu berharga, mereka cukup sepadan dengan upaya menyelamatkan sachet sutra. Selain itu, dia juga telah menerima cukup banyak bahan obat yang berusia sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun. Secara keseluruhan, hadiahnya bermanfaat dan cukup baik. Lihatlah, sesuatu yang berharga muncul, resep alkimia. King Sui menemukan 2 resep alkimia dari sachet sutra berikutnya. Dia senang melihat resep baru, karena dia sudah lama tidak menemukannya. King Sui hampir gelisah dalam kegembiraan ketika dia melihat tidak hanya 1, tetapi 2 resep alkimia ditumpuk di atas satu sama lain. Resep alkimia pelet tempering kulit. Resep alkimia pelet tempering tulang. Tidak ada reaksi besar di wajah King Sui ketika dia membaca nama-nama resepnya. Kedua resep ini dapat memperkuat tubuh fisiknya, tetapi dia tidak yakin apakah obat-obatan ini terbukti efektif untuknya atau tidak. Resep alkimia pelet tempering kulit, buah berlian, pelet ketahanan, buah tanah 5 elemen, otot dan tulang binatang iblis Martial Saint, inti dari binatang iblis Martial Saint, dan rumput Silvermoon 3.000 tahun. Pelet tempering kulit dapat memperkuat keuletan kulit konsumen dengan jumlah yang tidak normal, sampai-sampai kulitnya tidak akan bisa ditembus bahkan dengan pedang atau pisau paling tajam sekalipun. Kulit akan tahan terhadap korosi sebagian besar racun juga. Pelet hanya bisa dikonsumsi sebulan sekali, tetapi tidak ada batasan yang dikenakan pada berapa banyak yang bisa dikonsumsi seumur hidup. King Sui mulai merasa sedikit bersemangat. Resepnya tidak mengecewakan karena dibuat khusus untuk memperkuat keuletan kulit, bukan kekerasan kulit. Pelet tempering tulang mungkin terkait erat dengan pelet tempering kulit, jadi King Sui segera membaca resep selanjutnya. Resep alkimia pelet tempering tulang, buah berlian, pelet ketahanan, buah tanah 5 elemen, otot dari binatang iblis Martial Saint, tulang dari binatang iblis Peak Martial Saint, darah dari binatang iblis Peak Martial Saint, inti dari Peak Martial Saint binatang iblis, dan ramuan tulang ular 5.000 tahun. Pelet tempering tulang dapat memperkuat intensitas tulang konsumen, memungkinkan tulang menjadi kakus seperti logam. Keuletan tulang juga akan meningkat, memungkinkan pengguna untuk menahan kekuatan benturan eksternal yang kuat. Pelet dapat dikonsumsi sekali per bulan dan tidak ada batasan yang dikenakan pada berapa banyak yang dapat dikonsumsi dalam seumur hidup. King Sui tahu bahwa kedua pelet itu berasal dari kategori yang sama dengan mengamati 2 resep alkimia. Resep pelet tempering kulit membutuhkan ramuan obat yang sebagian besar mirip dengan yang dibutuhkan untuk pelet tempering tulang. Pelet tempering tulang, bagaimanapun, membutuhkan bahan dengan kualitas yang sedikit lebih tinggi, yang membuat pelet tempering tulang sedikit lebih unggul daripada pelet tempering kulit. King Sui menyimpan resep alkimia dengan hati yang gembira. Dia bisa memperbaiki pelet tempering kulit dan pelet tempering tulang segera, karena bahan-bahan yang dibutuhkan semuanya tersedia di dalam alam Valet Jade Immortal. Sayangnya, rumput Silvermoon 3.000 tahun dan ramuan tulang ular 5.000 tahun terbatas, jadi dia mungkin hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat dari satu sesi pemurnian. Namun, pelet tempering tulang hanya bisa dikonsumsi sebulan sekali, jadi mereka bisa bertahan di King Sui selama setengah tahun. Baik pelet tempering kulit dan pelet tempering tulang tampaknya cukup layak berdasarkan nilai bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan ini adalah otot dan tulang dari binatang iblis Martial Saint dan Peak Martial Saint, buah tanah 5 elemen, serta ramuan obat 3.000 tahun dan 5.000 tahun. Dia bisa mendapatkan 2 resep alkimia ini yang membutuhkan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam Valet Jade Immortal.
Peluang pertemuan ini sebenarnya cukup tipis. Klan aristokrat tertinggi mungkin tidak akan kesulitan meramu pil obat ini segera. Lagi pula, mereka mungkin memiliki banyak bahan di gudang mereka untuk disediakan. King Sui meletakkan sachet itu dan mengambil sachet terakhir yang tersisa. Ketika dia melihat isi sachet sutra, dia tahu sachet ini milik mendiang leluhur tua dari klan aristokrat Baima. Ruang di dalam sachet sutra itu cukup luas, berisi banyak sekali ramuan obat, pil obat, biji, dan barang-barang tidak biasa lainnya. King Sui, bagaimanapun, terpikat oleh satu objek tertentu di dalam sachet. Sebuah kotak. Sungguh aneh melihat barang seperti itu yang biasa ditemukan di dalam kuil dewa, daripada sachet sutra interspatial milik beberapa orang tua. King Sui tercengang. Bagaimana leluhur tua klan Baima aristokrat bisa memiliki kotak seperti ini? Dia kemudian menertawakan pertanyaannya sendiri. Tidak semua orang yang bisa mengambil kotak seperti itu bisa bertemu dengan dewa atas kemauan mereka sendiri. Apakah dia memiliki semacam harta langka yang bisa mengabaikan segala jenis kekuatan penekan? Atau apakah dia mewarisi harta dari leluhurnya? Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan kotak dari bungkusnya. Dia ingin tahu apakah barang di dalam kotak itu masih ada. Kotak itu berukuran sedang. King Sui membuka kotak itu perlahan dengan sedikit antisipasi. Barang-barang dari dewa harus bernilai banyak uang. 10.000 tahun es dingin. Es biru-biru membuat King Sui tercengang. Ini adalah salah satu barang luar biasa yang telah lama dia cari. Es dingin lebih dari 5.000 tahun akhirnya muncul di tangannya. Meski disebut es, panas matahari dan api biasa tidak akan pernah bisa mencairkannya. Hanya nyala api dengan suhu tinggi yang tidak normal yang bisa melelehkan es menjadi genangan air. Es dingin 10.000 tahun berukuran kira-kira 1 kaki kubik. Di sisi es dingin adalah potret berguling yang bisa dikenali King Sui dalam satu pandangan. Potret kecantikan lainnya. Sejujurnya, King Sui cukup penasaran dengan potret kecantikan. Dia telah melihat banyak wanita yang sangat cantik dalam hidupnya. Mereka yang bisa digambarkan di potret kecantikan adalah wanita dengan kualitas luar biasa. Dia ingin melihat siapa itu, tapi kali ini, dia benar-benar penasaran, bukan karena dia ingin mendapatkan sesuatu darinya. King Sui menghentikan dirinya sendiri sebelum dia terlalu banyak menggali pikirannya. Dia mengambil potret yang digulung dan perlahan membukanya. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut untuk beberapa saat. Wanita dalam potret itu mengenakan gaun biru-biru. Penampilannya cukup menawan, dengan dada kokoh yang mampu menggerahkan pria manapun yang menonjol dari tubuhnya yang ramping. Dia tampak gerah dan dewasa saat dia berdiri di potret dengan postur anggun dan anggun. Itu adalah Nona Duanmu. Aura kecantikannya tidak ada bandingannya, dan dia hanya akan memiliki aura seperti itu setelah mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Dia, menurut pendapatnya, adalah wanita sejati. Dia adalah wanita dalam potret kecantikan. King Sui tidak menganggap ini mengejutkan karena Lady Duanmu memiliki penampilan dan sikap kecantikan sejati. Namun, King Sui masih tidak percaya, karena dia sudah memiliki interaksi intim dengan Lady Duanmu setelah mengenalnya cukup lama. Saat ini ada 6 wanita yang King Sui kenal secara pribadi yang muncul di potret kecantikan, istrinya Chang Hai Mingyue, istrinya bernama Ye Jiange, orang kepercayaannya di Chen dan Wenren Wusuang, Hai Dongqing, yang saat ini berada di Cold Ice City, dan Di King, yang tampaknya memiliki perasaan padanya. Dan sekarang potret kecantikan ketujuh adalah seorang wanita yang dia kenal dengan jelas, Lady Duanmu, Yuruyan. King Sui bingung dengan penemuan potret kecantikan ini. Sepertinya setiap wanita yang muncul di potret kecantikan akan membangkitkan semacam hubungan dengan King Sui. Dia mengingat semua yang telah terjadi, dan bagaimana semua wanita ini terhubung dengannya dengan cara yang tidak dia duga. Hal-hal telah terjadi secara alami, seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Mungkin dia ditakdirkan untuk memiliki wanita-wanita ini untuk dirinya sendiri. King Sui dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Tapi kemudian, dia mengingat apa yang Di Chen katakan padanya sebelumnya, King Er sangat menyukaimu. Saya tidak keberatan jika Anda menyukai King Er juga. Petik 2. Hai Dongqing, Nyonya Duanmu. King Sui tetap tercengang selama beberapa menit saat dia menatap potret kecantikan ketujuh. Penampilan yang familiar itu telah tercetak di benaknya dan beredar di benaknya. Dia merasa begitu dekat, namun begitu jauh. Di balik potret itu ada kata-kata yang menyatakan ada 12 potret kecantikan secara total. Dia telah memperoleh 7 lukisan, tetapi apakah sang maestro seni benar-benar melukis 12 lukisan? Dunia 9 benua adalah tempat yang luas, tetapi dia telah memperoleh 7, lebih dari setengah dari total. Itu sulit dipercaya, jujur. Kemudian, pikiran lain melintas di benaknya, apakah potret itu ada hubungannya dengan alam valet jade immortalnya?
Dia menjernihkan pikirannya dengan cepat dan mulai mengolah Heart of Rock dengan tenang. Meskipun masalah dengan klan Baima aristokrat sudah selesai, dia tetap teguh dalam mengolah tekniknya tanpa ragu-ragu. Selama Rock Spreading Wings dan Heart of Rock bisa mencapai tahap sukses besar, maka kemampuannya pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. AST-805 Jantung Rock pada tahap sukses kecil Jantung Roco. King Sui merasa bahwa dia hanya sedikit jauh dari mencapai tahap kesuksesan kecil tetapi sulit untuk membuat terobosan dan dia merasa sangat tertekan tentang hal ini. Ketika dengan Rock Spreading Wings, itu masih dianggap mudah tetapi Heart of Rock ini jauh lebih sulit. Namun, dia merasa bahwa keterampilan tempur Rock yang akan mengikuti selanjutnya mungkin akan lebih sulit. Untuk tingkat tertentu, mengalami kesulitan adalah hal yang baik. Di antara teknik pertempuran, teknik yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil dengan mudah. Karena itu, hal itu dianggap biasa. Rock Spreading Wings membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan untuk mencapai tahap kesuksesan kecil, tetapi sepertinya dia membutuhkan waktu 7 hingga 8 bulan untuk mencapai tahap kesuksesan kecil di Heart of Rock. Dan kali ini, King Sui merasa hampir sampai. Dia harus bisa mencapai tahap keberhasilan kecil untuk Heart of Rock paling banyak dalam 1 hari. Dia penuh antisipasi untuk kedatangan saat ini. Kehebatan bola api primordial yang akan menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dirusak. Kecakapan membunuh itu hampir bisa menandingi racun 5 warna. Merasa lelah, King Sui memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memperbaiki pil obat. Dia memiliki resep alkimia untuk pelet tempering tulang dan pelet tempering kulit dan dia juga memiliki ramuan obat di tangan. Karena itu, King Sui memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. King Sui pertama-tama memilah ramuan obat sebelum menyiapkannya untuk akses mudah nanti. Semua ramuan obat perlu disempurnakan terlebih dahulu, jika tidak, akan lebih merepotkan nanti dan tingkat keberhasilannya juga akan lebih rendah. Kebanyakan orang pertama-tama akan memurnikannya menjadi bubuk. King Sui menambahkannya sedikit demi sedikit secara bergantian. Dia mengaktifkan indera spiritualnya untuk mengendalikan api primordial yang sekarang sangat kuat. Dia memiliki indera spiritual yang kuat, kuali besi batu api emas yang sangat berharga dan yang paling penting, api purba. Saat memurnikan iblis, api bahkan bisa mengambil 50% dari pentingnya proyek. Banyak orang cenderung gagal karena kurangnya kontrol pada api. King Sui dianggap cukup beruntung. Proses pemurnian ini membutuhkan waktu 1 hari. Pil obat bermutu tinggi membutuhkan banyak waktu untuk disempurnakan. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan begitu mahal. Namun, King Sui tidak peduli karena dia memiliki alam valet jade immortal. Ketika suara tajam yang tajam itu terdengar, King Sui berhenti dengan gembira. Setiap kali dia melakukan alkimia, dia akan merasa bangga dengan tingkat keberhasilannya yang menantang surga. Inilah perbedaannya. Apa yang paling dibanggakan oleh para alkemis adalah melihat tingkat keberhasilan siapa dalam alkimia yang lebih tinggi. Semakin berharga pil obat, semakin rendah tingkat keberhasilannya dan semakin sulit untuk memperbaikinya. Setiap kegagalan dalam mencoba untuk memperbaiki pil obat yang berharga adalah kerugian besar dan ini juga mengapa pil obat yang berharga sangat mahal. Ada saat-saat di mana bahkan mungkin tidak ada satupun percobaan yang berhasil dari 10 percobaan. Setelah 15 menit, King Sui membuka Golden Flint Iron Cauldron dan aroma samar dilepaskan. Itu bukan aroma yang sangat bagus tetapi memberi orang perasaan bahwa seseorang tidak akan merasa muak tidak peduli berapa lama mereka terpapar. Ada 12 pil obat berwarna coklat kehijauan di Golden Flint Iron Cauldron, masing-masing berkilauan dan tembus cahaya. Tanpa pikir panjang, King Sui memasukkan satu ke mulutnya sambil menyimpan pil yang tersisa ke dalam botol porselen. Dengan sangat cepat, dia merasakan kulit di sekujur tubuhnya menegang. Seperti ada yang menariknya. Awalnya terasa sangat nyaman tetapi akhirnya, meski tidak terasa tidak nyaman, dia merasa kulitnya terasa sangat kencang dan tegang. Perasaan ini berlanjut selama 1 jam penuh. King Sui melihat kulitnya dan tidak melihat adanya perubahan yang luar biasa. Namun, melalui indera spiritualnya, dia dapat mengetahui bahwa ada vitalitas yang lebih kuat pada kulitnya dan juga sedikit lebih keras. Masih ada efeknya. King Sui sangat senang. Meskipun efeknya tidak besar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu adalah sesuatu yang bisa diakumulasikan. Dia bisa mengambil 1 sebulan sekali dan tidak ada batasan lain. King Sui kemudian melanjutkan untuk menyempurnakan pelet tempering tulang. Demikian pula, dia mengambil 1 tepat di tempat. Dia memperhatikan bahwa kekuatan tulangnya benar-benar meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Tulang King Sui sangat kuat untuk memulai, tetapi dia tidak menyangka masih bisa memperkuatnya, bahkan jika itu hanya sedikit sehingga hampir tidak berarti.
King Sui tidak memperbaiki pelet kebangkitan surgawi. Dia hanya menghabiskan sisa waktunya untuk kultivasinya, menunggu untuk mengantisipasi terobosannya. Ketika King Sui meninggalkan alam valet jade immortal, hari sudah gelap di luar. Aroma makanan yang menggoda menyambutnya saat dia melangkah keluar dan dia tahu bahwa mereka sedang menyiapkan makan malam. King Sui melihat King Qing keluar dari dapur. Di kediaman King, memasak tidak dilakukan oleh para pelayan tetapi semua wanita dengan waktu di tangan mereka akan membantu, bahkan Ye Jiange, Di Chen dan yang lainnya. Itulah mengapa terkadang King Sui membantu mereka di dapur, mengambil kesempatan untuk juga melihat seperti apa rupa wanita cantik ini di dapur. King Sui, kakak, izinkan aku memberimu beberapa hal. King Sui tersenyum dan memberikan pelet tempering kulit dan pelet tempering tulang yang tersisa ke King Qing. Apa ini? King Qing bertanya. Ambil satu masing-masing setiap bulan. King Sui tersenyum dan berkata. Ini untuk meningkatkan kultivasimu. King Sui kemudian terus berkata. Ramuan obat untuk pelet tempering kulit dan pelet tempering tulang sangat berharga tetapi seni bela diri yang dibudidayakan King Sui adalah yang terbaik untuk meredam tubuh seseorang dan dengan demikian efek meminum pil ini padanya hampir tidak signifikan. Jika teknik penguatan kuno telah mencapai lapisan surgawi ketujuh, King Sui merasa bahwa pil ini tidak akan berpengaruh padanya. Inilah mengapa dia memberikan semuanya kepada King Qing. Meskipun itu tidak akan banyak berpengaruh padanya, hal yang sama tidak berlaku untuk King Qing. King Sui membiarkan King Qing kembali ke kamarnya dan mengambil masing-masing saat dia pergi ke dapur. Itu masih relatif awal dan mungkin masih sekitar 1 jam lagi sebelum makan malam siap. Baru-baru ini, King Clan makan malam nanti. Ini juga mengapa King Sui menyuruh King Qing kembali ke kamarnya terlebih dahulu untuk mengambil pil. Ada 2 bibi King Yi dan King Sui di dapur, serta King Bei, Di King, Di Chen dan Chang Hai Mingyue. Sisanya ada di aula, beberapa bermain dengan anak-anak sementara yang lain mengobrol. Saudara Sui, melihat King Sui, King Bei berseru dengan gembira. Ketika yang lain melihatnya, mereka menyuruhnya pergi ke aula. Biasanya, cowok tidak akan masuk ke dapur. Namun, dia hanya tersenyum dan berkata, saya akan membuatkan makanan untuk anak-anak. King Sui berdiri di antara Chang Hai Mingyue dan Di Chen. Yang dia buat adalah kepiting. Itu baik untuk anak-anak untuk memiliki lebih banyak makanan laut, mereka akan tumbuh menjadi lebih cerdas. Chang Hai Mingyue dan Di Chen berdiri di sampingnya dan memperhatikan saat dia menyiapkannya. Chang Hai Mingyue tahu bahwa King Clan membuatnya untuk King Zun dan Qin Yin. 2 anak lainnya masih terlalu kecil dan belum bisa memakannya. Tapi apapun yang dibuat King Sui, dia akan selalu menyimpan sebagian untuk Luan Luan dan Yu Chang. Baginya, mereka berdua juga anak-anak. Setiap kepiting yang dia buat sekarang berukuran 2 telapak tangan dan satu saja sudah cukup untuk membuat anak-anak kecil kenyang. Bahkan Luan Luan dan Yu Chang akan hampir penuh dengan itu. Ming Yue, di masa lalu, apakah King Sui memasak banyak makanan enak untukmu? Di King berjalan mendekat dan tersenyum, bertanya pada Chang Hai Mingyue. Itu benar. Chang Hai Mingyue tersenyum dan berkata. Mendengar ini, King Sui tahu bahwa dia perlu membuat lebih banyak porsi. Sekarang, dia hanya menyayangi anak-anak. Apapun yang ingin kita makan, kita harus membuatnya sendiri. Di King menyeringai, seolah-olah tidak ada makna tersirat di balik kata-katanya. Itu benar. Di masa lalu, dia paling menyayangiku. Tapi sekarang, saya bahkan tidak tahu di mana saya berdiri sebagai adik perempuannya. King Bei cemberut dan berkata. King Sui menggosok kepalanya dan menjawab tanpa daya sambil tersenyum, semua orang akan mendapat bagian malam ini. Malam itu, King Sui tidak perlu kembali ke alam valet jade immortal. Setelah bermain dengan anak-anak sebentar, semua orang kembali. Anak-anak tertidur dan King Sui pergi bersama Di Chen. Apakah kamu tidak akan tidur? Melihat bahwa King Sui telah memasuki kamarnya, Di Chen bertanya. Aku memutuskan untuk tidur di sini malam ini. King Sui berkata tanpa malu-malu. King Sui, Di Chen menegur dengan lembut. Aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. King Sui membawa Di Chen dan menuju kamar tidur. Ah, dasar. Di Chen memukul King Sui dengan marah saat rona merah muncul di wajahnya. Wanita ini, yang seperti dewi dari surga, memberi King Sui dampak mental yang hebat. Meskipun dia tidak bisa benar-benar berhubungan dengannya, dia setidaknya bisa menikmati dampak mental yang bisa dia rasakan ketika dia bersamanya. King Sui memeluk Di Chen saat dia duduk di tempat tidurnya. Tempat tidurnya lembut dan nyaman, putih bersih tanpa jejak debu. Seluruh ruangan memiliki aroma samar yang mirip dengan aroma pada Di Chen. Kamu tidak diizinkan menyentuhku. Di masa depan, aku akan menjadi milikmu. Di Chen berkata dengan lembut.
Baik King Sui dan Di Chen mengenakan pakaian tidur tipis. Di bawah sinar bulan, sosok cantiknya sepenuhnya ditampilkan. King Sui memeluk Di Chen dan berkata dengan tegas, apakah suamimu seseorang yang tidak bisa menahannya? Ketika Anda tidak menyetujuinya, saya tidak akan memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Bukannya aku tidak mau. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Di Chen memeluk King Sui dengan ringan dan berkata, jadi, kau bersedia melakukannya denganku? King Sui menyeringai. Kamu, apakah Anda hanya akan puas jika saya mengatakan hal-hal cabul seperti itu? Di Chen memukul King Sui dengan marah. Itu tidak benar. Aku hanya ingin kau mengatakannya hanya padaku. Chen petik terbalik tidakkah menurutmu mengatakan itu akan membuatnya terdengar istimewa? Di antara kita berdua, jika kamu masih begitu terkendali, bukankah kita akan kehilangan banyak kesenangan? Tidak akan ada perasaan menyenangkan yang dibagikan pasangan saat mereka bersama. King Sui tersenyum dan membalik untuk berada di atas Di Chen. Pakaian malam yang tipis tidak mampu menyembunyikan sensasi indah di antara mereka. Tidak ada orang baik di dunia ini. Bahkan kamu seperti ini. Di Chen tidak marah tetapi dia hanya menegur, merasa malu. Sore berikutnya, seekor binatang terbang besar berhenti di atas istana surgawi. Elang emas berkepala 5. Elang emas berukuran sekitar 100 meter dan emas berkilauan. Yang aneh adalah ia memiliki 5 kepala emas berkilauan. Itu adalah elang emas 5 nasib. Kepala binatang iblis biasanya mewakili berapa banyak nyawa yang dimiliki binatang itu. Raja ular berkepala 9 yang legendaris dan bak surgawi berkepala 9 dikatakan masing-masing memiliki 9 nyawa. Namun, ini bukan sesuatu yang mutlak. Binatang iblis biasa-biasanya hanya memiliki 1 kepala dan mereka akan mati hanya dengan 1 serangan. Namun, bagi mereka yang memiliki banyak kepala, seseorang harus menghancurkan semuanya sepenuhnya. Bahkan jika 1 masih ada, binatang itu tidak akan dibunuh. Dan binatang iblis dengan banyak kepala cenderung sangat kuat dan seseorang hanya bisa mulai menyerang mereka dari kepala. Ini juga mengapa dikatakan bahwa jumlah kepala mewakili berapa banyak nyawa yang dimiliki binatang itu. Jika seseorang memiliki kekuatan mutlak untuk menghancurkan mereka semua sekaligus, maka binatang itu hanya akan memiliki 1 kehidupan. King Sui bingung. Tuan Di Chen seharusnya meninggalkannya cukup lama. Apakah kultivasinya tidak cukup kuat untuk membawa Di Chen kembali ke Di Klan? Atau karena Di Chen harus menemukan pria yang disukainya untuk membawanya kembali? King Sui, aku pergi. Banyak orang dari King Klan keluar. Mereka semua tahu bahwa Di Chen harus pergi sementara.